Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama begitu banyak orang di luar sana yang masih meragukan dan juga tidak percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan juga sangat disayangkan jikalau masih banyak orang di luar sana yang masih terus mengusik-musik iman kekristenan, apalagi para mualaf, yang dimana ketika mereka menjadi seorang mualaf, ketika mereka meninggalkan Yesus yang adalah Tuhan dan berpindah keyakinan, bukannya mereka lebih banyak mempelajari dan mendalami tentang iman keyakinan mereka yang baru, malahan mereka semakin tertarik untuk mengusik-musik dan membahas tentang iman kekristenan. Dan bahkan mereka kerap kali mencomot-comot ayat Alkitab dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi dari para apologet Kristen ketika hal itu terjadi, dan di mana mereka mencoba menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka mengenai seputar iman kekristenan. Akan tetapi sangat disayangkan, ketika pertanyaan yang dilontarkan itu bisa dijawab dengan baik, dengan data yang jelas dan bisa dibuktikan kebenarannya, bukannya mereka menjadi merasa seperti kayak senang karena mendapatkan jawaban, malahan mereka semakin kepanasan dan juga emosi, mengeluarkan suara-suara besar dan lain-lain seperti itu. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekali lagi makasih atas undangannya Bang Fandi dan juga kesediaan bersama dengan Bang Suma. Salam kenal malam ini dan semua teman-teman di channel bersama Bang Fandi. Jadi saya terima kasih sekali lagi diberi kesempatan untuk bersama di sini malam ini. Nah, sesuai topik yang ditawarkan oleh Bang Fandi kepada saya untuk membicarakan seperti dalam undangan, apakah Yesus itu hamba Tuhan? Nah, saya sampaikan di awal dulu bahwa ini bukan salah satu pandangan dari tanda petik agama Kristen yang saya sampaikan, karena saya lebih fokus kepada Injil Kerajaan Allah. Nanti kalau definisi itu disampaikan itu bisa di kemudian ya. Tapi apa yang dinyatakan, yang saya percayai dan saya mengerti, ini adalah tentang panggilan yang dinyatakan di dalam Alkitab secara keseluruhan. Jadi untuk melihat siapa Yesus itu di dalam Alkitab itu dilihat secara utuh dan secara lengkapnya, itu karena ada dua nubuatan ini berhubungan dengan Mesias. Jadi Mesias itu yang dijanjikan oleh Allah melalui perantaraan para nabi, di mana Mesias itu datang sebagai seorang yang harus merendahkan diri dan juga akan datang di kemudian sebagai seorang yang datang dalam penuh kemuliaan. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus itu adalah hamba Tuhan, nah mengapa dia disebut hamba Tuhan? Pernyataan hamba itu adalah pernyataan tentang pemahaman kebenaran tentang kerendahan. Jadi ada satu pernyataan di dalam Alkitab, yaitu bagaimana sikap kerendahan yang ditunjukkan kepada manusia karena dosa itu muncul karena ketinggian hati atau kesombongan. Itu sebenarnya sikap yang pertama itu harus ditunjukkan oleh Allah melalui kehadiran Mesias, yaitu merendahkan dirinya. Nah, manusia yang sudah rendah ini sebenarnya yang dinyatakan oleh Alkitab, manusia itu akan ditinggikan. Itu sebabnya ini sebenarnya perpaduan antara yang maha tinggi dengan yang di bawah, yaitu manusia itu dibuat dari debu tanah, dan kemudian Allah memberikan rohnya kepada diri manusia, dan itu adalah kehidupan dari Allah. Nah, di sana awal dari pemahaman-pemahaman itu, sehingga nanti dalam pernyataan yang dinyatakan di dalam Alkitab melalui nubuatan-nubuatan firman Allah kepada para nabi, terlihatlah hal ini secara lengkap. Nah, mungkin itu saja dulu Bang Fadi dan Bang Suma, supaya ini kan saya belum tahu bagaimana arah ke depan ya, tapi kira-kira begitu pernyataan awal saya. Demikian, terima kasih. Kembali. Iya, baik. Terima kasih Pak Pastor. Jadi ketika kemudian
eh, berbicara ya terkait dengan Yesus. Berarti kalau di dalam iman Islam kami itu berbicara mengenai Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Al-Quran dikatakan kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam ibundanya difitnah, dituduh oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi Isa berbicara langsung kepada mereka, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Jadi Nabi Isa yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, kemudian dia diberi hikmat dan juga diberikan mujizat-mujizat. Keberadaan dirinya di hadapan Bani Israel itu hanya semata-mata untuk memberikan bukti kepada mereka bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, kemudian melakukan apapun termasuk menciptakan manusia tanpa ayah. Jadi kalau Allah bisa menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa bisa diciptakan kemudian tanpa ibu, maka Nabi Isa alaihissalam bisa diciptakan tanpa ayah. Dan itu adalah hal yang kecil bagi pencipta langit dan bumi. Nah, Nabi Isa di dalam Al-Quran ketika berkata ini Abdullah, itu artinya Nabi Isa mengakui keberadaan dirinya di tengah-tengah Bani Israel hanya sebagai hamba Allah. Atani al-kitab, dan diberikan kemudian kitab, wa ja'alani nabiyan, dan diberikan berkat kemudian sebagai seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel. Ajaran ini muncul di tengah-tengah Bani Israel itu sampai kepada Nabi Isa memiliki pengikut atau murid yang kami sebut Hawariyun. Murid-muridnya mengakui bahwa beliau ini adalah Rasul, dan Nabi Isa pun mau diakui sebagai Rasul. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nabinya yang bernama Isa alaihissalam pernah bersabda di tengah-tengah kaumnya, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah Rasul, Nabi, utusan Sang Maha Suci yang diutus di tengah-tengah kalian untuk kalian. Jadi tak tergantikan kemudian pencipta itu sebagai makhluk, atau makhluk itu adalah penjelmaan daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kedatangan Nabi Isa hanya semata-mata mengajarkan Bani Israel sebagai utusan saja, sebagai Rasul. Jadi umat Islam beriman sebagaimana Nabi Isa menyampaikan tentang siapa dirinya, dan kemudian Allah menyampaikan melalui Al-Quran bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah Nabi, dan dia diberi hikmat Injil dan juga diberikan tanda-tanda mujizat kepada dirinya untuk dipertontonkan di tengah-tengah Bani Israel. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Ya, baik, silakan Pak Pastor Zee memaparkan konsep ketuhanannya, Pak Pastor, silakan. Baik, sekali lagi makasih Bang Zuma yang sudah menyampaikan apa yang dipandang dari sudut Al-Quran dan juga kepercayaannya. Jadi ini mengalir aja ya Bang Fandi ya. Jadi Bang Zuma ngomong, saya ngomong ya. Siap. Ya, jadi nah itu baik, terima kasih saya bisa mendengar apa yang dijelaskan oleh Bang Zuma tentang apa yang diyakini, yang dipercaya juga teman-teman dari Islam dan juga Bang Zuma sendiri, dan apa yang dipaparkan dalam Al-Quran. Nah, di dalam Alkitab yang saya lihat siapa Yesus Kristus itu, dan ini penuh dengan nubuatan sebelum kedatangannya. Nah, nubuatan yang dimaksud adalah pemberitahuan awal tentang kedatangan Sang Mesias itu, atau istilah yang digunakan dalam Alkitab ada beberapa. Jadi kemesiasan ini sebenarnya nanti yang menjadi pengharapan. Jadi pengharapan yang dimaksud adalah dia yang akan menyelamatkan manusia karena persoalan utama. Jadi persoalan utama yang dihadapi manusia itu sebenarnya adalah dosa. Jadi mengapa Yesus ada? Jadi mengapa Mesias ada? Mungkin sebelum kita kenal nama Yesus, jadi di dalam perjanjian lama itu dikisahkan semua tentang kedatangan dari Sang Mesias. Kalau di dalam Kejadian pasal 3 itu disebut sebagai keturunan perempuan, dan tadi Bang Zuma sudah menyinggung itu yang dilahirkan tanpa ada ayah gitu. Nah, itu ada kesamaannya di sana ya. Jadi teman-teman, saya maksudnya ini kan ketika ada yang sama, ketika ada yang berbeda, dan di sini nanti teman-teman yang lain bisa melihat perbedaan ini dan ada hubungannya seperti apa. Nah, saya sampaikan aja dulu. Jadi kira-kira seperti itu. Pengharapan itu dikatakan ketika Allah menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa yang sudah melanggar perintah itu. Nah, hukuman itu dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, yaitu kepada ular, yang mana iblis menyerupai. Nah, ini nanti nubuatan selanjutnya di mana ternyata malaikat yang jatuh itu disetarakan dengan hewan, tapi pada waktu itu dia dalam posisi hewan yang paling cerdik.
Tapi nanti sesudah dikutuk, dengan perutmu engkau mencela dan debu tanah engkau memakan seumur hidupmu. Ini pernyataan bahwa dia direndahkan dari seluruh binatang yang lain. Nah, ini sebagai pernyataan dari hukuman Allah kepada malaikat yang jatuh, di mana dia meninggikan diri dan kemudian direndahkan. Nah, konsep meninggikan dan merendahkan ini yang disingkapkan di dalam Alkitab, yang merupakan cikal bakal terjadinya dosa. Jadi ular atau dalam hal ini iblis menawarkan itu kepada manusia agar mereka menjadi sama seperti Allah. Padahal Allah telah menciptakan manusia itu dalam rancangannya sama, serupa dengan gambarnya. Nah, ada kata penting di sana, gambar Allah itu, yang maksudnya di sana bahwa Allah ada di dalam debu tanah, yaitu manusia itu. Jadi ini sebenarnya konsep kehidupan yang dinyatakan di dalam Alkitab di awal. Tapi karena manusia itu berdosa, maka kehidupan itu hilang dalam diri manusia. Nah, kehidupan yang hilang itu sebenarnya bahasa lainnya yang dinyatakan berulang dalam kitab suci itu adalah nafas Allah atau roh Allah. Nah, bagaimana cara supaya manusia itu mendapat kembali yang hilang itu? Nah, itulah nubuatan-nubuatan yang penuh dalam Alkitab untuk memberitahu bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, mempunyai rancangan yang hebat bagi manusia agar manusia yang kehilangan hidup itu akan beroleh hidup kembali. Artinya kehilangan roh itu akan beroleh roh itu kembali. Nah, cara salah satunya adalah harus ada yang memang harus berkorban untuk itu. Jadi korban inilah yang menjadi catatan penting dalam Alkitab, di mana kalau korban itu berarti yang direndahkan, yang dibuat mati, dan seterusnya. Jadi makanya ada dua, satu yang memang Mesias itu harus dijadikan sebagai korban, karena dengan pernyataan Allah kepada ular bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, tapi engkau meremukkan tumitnya. Ini pernyataan bahwa iblis kalah, tetapi nanti keturunan perempuan itu yang akan mengalahkan iblis itu. Nah, kemenangan ini sebenarnya sekaligus dia terluka tapi dia menang. Disinilah dua makna Mesias itu. Satu Mesias yang direndahkan, dia harus jadi kurban, dan satu Mesias yang menang, di mana dia mengalahkan iblis. Nah, dan seterusnya dari semua penyataan kitab suci tentang Mesias itu disampaikan secara pelan-pelan sampai itu menjadi tersingkap bahwa dia yang akan datang itu adalah pengharapan, dan ada gelar seperti anak perempuan, kemudian anak Daud, kemudian anak manusia, kemudian anak domba, seterusnya, dan sampai di dalam perjanjian baru disebutkan bahwa itu adalah anak yang maha tinggi, anak Allah gitu. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya adalah istilah-istilah yang masih bersifat bayangan sampai pada akhirnya kita mengenal bahwa yang dijanjikan itu, yang datang itu untuk dosa itu adalah ternyata itu Mesias yang wujudnya ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, boleh dikatakan dalam Alkitab dikisahkan bahwa kedatangan Yesus itu untuk memenuhi apa yang dibuatkan dalam Alkitab. Jadi dia adalah tokoh atau figur yang disampaikan oleh para nabi tentang seorang yang akan menyelamatkan dan memimpin manusia agar mereka memperoleh hidup kembali. Nah, itu cara satu-satunya untuk memperoleh hidup itu. Jadi kalau misalnya Allah itu hidup, maka Yesus datang sebagai pembawa hidup itu. Sedangkan para nabi memberitahukan bahwa akan datang hidup itu, dan itulah di dalam diri Mesias. Nah, Mesias inilah yang nanti menjadi pengharapan bagi semua orang, yang bukan sebenarnya hanya bagi bangsa Israel, tetapi semua orang yang ada di dalam dosa. Tapi mengapa ada bangsa Israel di sana? Karena memang cara kerja Allah itu dia memilih. Nah, inilah pilihan-pilihan itu yang terus diulang dalam kitab suci. Dia mulai dari satu orang, kemudian dua orang, dan kemudian seluruh bumi, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang satu pun dibiarkan oleh Allah untuk tidak memperoleh hidup itu kembali. Jadi jalan ini ditetapkannya sejak semula dengan cara yang boleh dikatakan tidak sekaligus diselamatkan semua orang atau dipulihkan rohnya itu kepada setiap manusia, tetapi melalui pilihan ini tadi. Jadi siapa yang dia pilih, ya kira seperti itu. Dari orang-orang ini dipilih, nanti dari Adam, kemudian di sana diambil Hawa, dan seterusnya. Kemudian Habil hilang, diganti dengan Set, dan sampai kepada Nuh yang dipilih pada masa itu, dan itu yang diselamatkan 8 orang di dalam Batra. Kemudian dipilih lagi Abraham, dipilih lagi, dan seterusnya sampai kepada keturunan bangsa Israel. Nah, yang menarik dari sana, keturunan yang digariskan itu, yang menjadi berkah bagi semua bangsa itu adalah Mesias. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari mana? Bukan dari penjajahan manusia, tetapi dari penjajahan dosa. Jadi musuh yang paling, boleh dikatakan yang paling berat bagi kita semua manusia itu adalah, dalam kisah Alkitab ya, itu adalah dosa. Nah, dosa itu diakibatkan oleh iblis tadi. Jadi iblis, dosa, dan dosa itu menghasilkan kematian atau kehilangan roh Allah. Itu bahasa lain sebenarnya yang dimaksud dengan kematian atau maut atau kematian kekal dan seterusnya. Jadi ini rancangan Allah melalui kehadiran Sang Mesias yang adalah dia jadi penebus dan sekaligus menjadi penyelamat. Nah, itu yang bisa saya tambahkan dari penjelasan ini, Bang Zuma. Kembali ke Bang Zuma. Ya, makasih. Silakan Bang Zuma.
Baik, ya menarik ya apa yang disampaikan oleh Pastor Z. Saya ingin membaca satu ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Bahwa orang-orang ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan setan memberikan janji kepada mereka, setan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setan itu hanya menjanjikan tipuan-tipuan belaka. Nah, ada hal yang menarik di sini ketika kita berbicara mengenai pencipta alam semesta. Di dalam Al-Qur'an diterangkan rancangan Tuhan kemudian terhadap manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pencipta alam semesta menciptakan kita tujuannya hanya satu, yaitu beribadah. Bukan menggantikannya dengan embel-embel Tuhan menjadi bayi, Tuhan menjadi anak, Tuhan mati dan seterusnya. Itu tidak ada diajarkan oleh para nabi, kecuali hanya sentilan-sentilan orang yang tidak paham tentang ketauhidan, tidak paham tentang Tuhan. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai Tuhan, yang bisa menjelaskan tentang dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan yang menjelaskan dirinya, bukan manusia yang membuat kerangka cerita, menggabungkan kemudian cerita-cerita menjadi satu cerita dikisah, lalu mengatakan itu adalah Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Sederhana, para nabi itu ketika mengajarkan konsep keselamatan, la ilaha illallah. Kaumnya Nabi Musa, Musa Rasulullah. Kaumnya Nabi Isa, Isa Rasulullah. Kaumnya Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah. Sederhana. Maka orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan saya rasa juga Yesus mengajarkan itu. Nabi Isa pun mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Isa alaihissalam mengajarkan kepada umatnya hanya menyembah kepada hakikat yang maha suci. Yang namanya Tuhan maha suci, mustahil ada titik noda. Mustahil kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi sesuatu yang rendah, menjadi sesuatu yang hina. Ya terkecuali kalau dewa. Kalau dewa-dewa mungkin. Konsep paganisme, konsep animisme, politeisme mungkin. Tuhan, dewa mereka lahir menjadi bayi, menjadi anak, menjadi manusia, separuh dewa, separuh binatang, separuh dewa, separuh manusia. Mungkin. Tapi kalau berbicara mengenai ajaran para nabi, itu tak akan mungkin. Itu tahayul dan itu angan-angan kosong. Lalu kemudian, di dalam Al-Quran, dengan adanya keadaan bahwasanya Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, sebagian daripada ahli kitab itu berlebihan, lebay dalam beragama. Maka Allah mengatakan, wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan dalam agamamu. Jangan kau mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jangan. Jangan kau katakan itu, kata Allah. Nah, ketika ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai Isa, apakah Anda yang mengajarkan kepada orang-orang yang menuhankan kamu itu bahwa kamu itu adalah Allah selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum qala subhanaka ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak akan mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, mohon maaf ini Pak Pastor, tadi Bapak begitu panjang menerasikan, tapi itu adalah doktrin, itu dogma, itu iman. Saya menghargai itu kepercayaan. Tapi adalah elok kalau kita berbicara menyampaikan sebuah etika ilmu, maka etika ilmu ini harus berdasar terhadap apa yang tertulis. Bukan asumsi iman, bukan angan-angan kosong, bukan pendalaman tafsir terhadap kitabnya agama lain. Lalu kita tafsirkan bahwa Tuhan, kesembahan kita itu sudah dinyatakan dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa Dia akan datang dan seterusnya. Itu sebuah rangkaian cerita yang disusun kemudian untuk melegalkan sesuatu yang ilegal. Nah, mohon maaf, Al-Quran membahas tentang kitab saudara, Al-Quran membahas tentang sembahan saudara, Al-Quran membahas tentang agama saudara, Pastor. Jadi izinkan saya menguraikan itu semua. Di dalam pengakuan Yesus, nanti Bapak juga bisa menggunakan Al-Quran kalau memang merasa penting untuk itu. Pengakuan Yesus dalam Yohanes 12:49 ini ngeri. Ngeri kali. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan
adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini pengakuan seorang Yesus. Tapi mohon maaf, seorang pastor berbicara mengenai Yesus ya sesuai dengan iman, sesuai dengan kepercayaan, melebihi kapasitas Yesus sendiri. Jadi seakan-akan Yesus itu tidak tahu apa-apa, yang tahu itu adalah pastor. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Bapa ini Tuhan, pencipta langit dan bumi. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu yang aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Siapa perintah hidup yang kekal? Perintah Sang Bapa. Siapa Sang Bapa? Sang Tuhan. Kata Yesus, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang diperintahkan Bapa kepadaku. Coba, sementara pastor berkata dari tadi dengan santai, berkata seenak Pak Pastor, bukan perintah Bapa, bukan juga perintah Yesus. Itu ngeri itu. Ngeri itu. Di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, qala salibihaqqa. Saya, Nabi Isa, yang bisa membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Membuat orang kusta sembuh dengan izin Allah. Membuat orang buta, orang lumpuh sembuh karena izin Allah. Tak berani ngomong seenak perut tentang Tuhan. Padahal di dalam Yohanes 1 nomor 18, coba Bapak lihat di sana dalam original teks. Tak ada orang yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Tak ada orang yang bisa menjelaskan, menerangkan, mentafsirkan tentang Tuhan kecuali Yesus. Kata terakhir di situ exegomai, artinya hanya Yesus yang mampu menjelaskan tentang Tuhan. Bukan pastor, bukan pendeta, bukan gereja, bukan jemaat, bukan penatua, bukan semuanya. Yesus yang harus menjelaskan tentang Tuhan itu. Nah, apa penjelasan Yesus tentang Bapa yang telah mengutus dia? Bertentangan dengan iman Pak Pastor, bertentangan dengan apa yang Pak Pastor sampaikan barusan. Sekali lagi saya ingin mengatakan dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qutalin nasi tahizuni wa ummi ilaihi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Apa yang aku katakan? Maqultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kalian menyembah apa yang kita kenal, sedangkan mereka mengenal apa yang mereka tidak. Mereka sembah apa yang mereka tidak kenal. Nabi Isa, Yesus menyembah, ini abdullah, aku adalah hamba Allah. Yesus juga mengaku sebagai hamba Allah. Datang Kristen melalui pastor, melalui pendeta, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sekali lagi terakhir, Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang diperintahkan oleh sembahanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu, data nomor 50-nya, dan aku tahu bahwa perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Maka aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan Tuhan atau Bapa kepadaku. Nah, mana penyampaian Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia? Tak akan pernah ada orang Kristen yang menemukan itu, kecuali mungkin esok hari kalau sudah direvisi lagi dalilnya. Demikian Pak Pastor, mohon maaf saya hanya menyatakan sesuai dengan versi kebenaran yang saya tahu. Silakan. Baik, silakan Pak Pastor Zi. Terima kasih Bang Zuma atas pemaparannya aja yang sudah dijelaskan tadi. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi saya seperti menangkap beberapa hal. Mungkin saya mulai dengan siapa Sang Bapa menurut Alkitab. Jadi ada tadi seperti pernyataan yang sama. Jadi ketika dinyatakan bahwa siapa yang bisa mengenal Allah itu atau Sang Bapa itu, jawabannya tidak ada yang dapat mengenal Allah selain daripada Dia yang datang dari Allah. Itu adalah Mesias atau Yesus Kristus. Itu jelas dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Satu-satunya yang mengenal Sang Bapa itu adalah Yesus Kristus. Saya setuju itu bahwa tidak ada manusia atau siapapun, baik termasuk tadi yang diberitahukan pastor, pendeta, orang Kristen, termasuk Bang Zuma juga. Maksudnya semua tidak ada yang bisa menjelaskan Allah lebih jelas. Jadi kira-kira begitu. Jadi itu oke, Bang Zuma. Jadi benar bahwa mengapa pada akhirnya kita harus dapat satu pernyataan yang pasti di sini, mengapa Yesus itu datang ke dalam dunia. Jadi paling tidak ini sebenarnya yang disampaikan di dalam Alkitab bahwa Sang Mesias itu berasal dari surga dan kemudian dia datang di dalam dunia, dan itu yang dikenal sebagai Yesus Kristus. Nah, persoalannya di sana ada satu pernyataan tadi karena ada pandangan yang menyatakan bahwa Yesus itu Sang Bapa. Nah, Alkitab tidak menyaksikan itu. Itu Alkitab tidak menyaksikan itu. Jelas dinyatakan bahwa Yesus itu Sang Firman dari Allah. Meskipun ada beberapa pernyataan yang memang dia berhubungan dengan Sang Bapa atau Allah itu sendiri, karena memang dia berasal dari sana. Itu sebabnya Yesus itu sebabnya Yesus dan Bapa itu tidak bisa. Saya belum.
Maaf, tadi suaranya mungkin agak jauh karena saya sudah lepaskan mic. Saya harap ini jelas sekarang. Jadi Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan karena memang dia berasal dari Sang Bapa. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu pandangan. Jadi kalau tadi Bang Zuma berkata ada doktrin-doktrin yang disampaikan, nah saya tidak ada di doktrin itu Bang Zuma dan teman-teman semua. Makanya saya berbicara apa adanya yang dinyatakan dalam Alkitab, dan mengapa saya memilih di dalam channel saya tentang konsultan Bang Injil, karena memang mau berbicara tentang Injil itu sebenarnya apa gitu. Jadi Injil itu sebenarnya jalan dari Sang Bapa itu di dalam Yesus Kristus, di mana mengapa Yesus itu harus merendahkan diri sampai mati, dikubur, dan bukan hanya sampai di tanah itu, sampai di bawah tanah, bahkan di dunia orang mati, tetapi dia menjadi tinggi kembali untuk menunjukkan bahwa manusia yang walaupun sangat rendah dan memang kehilangan kehidupan itu, Allah bisa memulihkan itu melalui kehadiran Mesias ini. Itu yang pertama. Jadi boleh dikatakan siapa Mesias itu, dia itu bukan Sang Bapa, tetapi Mesias itu adalah yang dijanjikan oleh Sang Bapa untuk datang menyelamatkan umatnya. Jadi melalui dialah segala rancangan penciptaan ini dinyatakan kepada manusia bahwa demikianlah Sang Bapa mengasihi kita, mengapa dia menciptakan kita. Jadi saya masuk kepada tujuan dari penciptaan itu tadi. Jadi tujuan penciptaan yang dinyatakan dalam Alkitab sebenarnya adalah supaya Allah itu bisa tinggal di dalam diri ciptaannya itu, yaitu manusia. Itu sebenarnya dikatakan dalam Alkitab bahwa orang-orang yang diselamatkan itu atau yang dipulihkan, yang dikembalikan kehidupan itu atau roh Allah itu, mereka itu menjadi tempat kediaman Allah. Nah, kediaman Allah ini bukan baru konsepnya, tetapi sudah sejak penciptaan manusia pertama, di mana manusia itu Adam dan Hawa, mereka mendapat kehidupan karena roh yang diberikan oleh Allah di dalam hidup mereka. Sehingga boleh dikatakan kehidupan Allah itu dibagi kepada manusia. Nah, itu penyataan di dalam Alkitab. Yang ketiga mengenai penipuan setan. Itu betul, memang setan itu pendusta, pembohong, bapa segala dusta. Dan kalau saya bisa baca satu bagian di dalam Alkitab yang dinyatakan oleh Yesus sendiri ketika dia berbicara kepada orang-orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat pada waktu itu, dan dia berkata kepada mereka, kamu berkata bahwa bapa kami adalah Abraham. Jadi kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi di mana terlihat sebenarnya orang-orang yang melakukan kebenaran adalah karena memang perbuatan-perbuatan mereka. Terlihat di perbuatan-perbuatan mereka, bukan di konsep-konsep. Bisa saja kelihatan ada konsep yang benar atau memang tidak benar, tetapi mari lihat apa yang mereka lakukan sesuai nggak apa yang mereka katakan. Memang ini tidak bisa boleh dikatakan digeneralisir aja, Bang Zuma. Misalnya kita katakan orang kelompok A, agama B dan sebagainya, begini yang mereka lakukan, karena bisa jadi mereka di dalam status agama itu, tetapi mereka hidup berbeda gitu kan. Jadi misalnya tadi Bang Zuma berkata, ya pastor pasti, karena termasuk saya digelar di sini sebagai pastor, pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan pastor lain. Bisa saja berbeda Bang Zuma dan teman-teman. Nah, jadi itu sebenarnya dikatakan Yesus bahwa kalau kamu berkata kamu keturunan Abraham, tentu kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Salah satu yang ditunjukkan Yesus bahwa kamu tentu tidak akan bersifat sombong, arogan atau membunuh. Loh, kamu ini sifatnya membunuh, mempersalahkan. Jadi orang-orang Farisi itu kan pekerjaan mereka menyerang Yesus terus, dan sebenarnya lawan dari itu adalah mereka tidak punya kasih. Jadi Yesus berkata kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi di sana sebenarnya kita bisa mengerti bersama-sama bahwa kesaksian dari Alkitab menyatakan bahwa memang Yesus itu datang dari Sang Bapa, dan Dia bukan Sang Bapa itu. Itu harus dihargai, penyataan itu nggak bisa diubah. Jadi kalau misalnya pada akhirnya, tadi kan ini karena berhubungan dengan konsep ketuhanan. Mengapa, jadi saya tambahkan di sini catatannya, mengapa pada akhirnya Yesus itu disebut sebagai penguasa? Nah, kata penguasa ini sebenarnya dimulai dalam penjelasan kitab suci ketika manusia diciptakan, di mana Adam dan Hawa itu diberi mereka kuasa atas bumi dengan 3 wilayah yang disebut laut, darat, dan udara. Atas ikan di laut, burung di udara, dan hewan di darat. Pelambangan ini sebenarnya kita mengerti berikutnya bahwa penguasa atas 3 wilayah itu adalah roh-roh jahat termasuk iblis. Jadi dikatakan bahwa manusia yang memiliki roh Allah, mereka punya kuasa atas. Nah, setan-setan ini termasuk iblis. Jadi bukan kepada manusia. Nah, ini kesalahannya Bang Zuma dan teman-teman. Banyak orang tidak menyadari mereka malah menguasai sesamanya gitu. Itu bukan perintah Allah. Perintah Allah itu kepada kita. Musuh kita itu hanya satu, iblis. Dan semua pasukannya itu bukan di antara kita, bukan orang yang berbeda agama. Kita ini sebenarnya semua sahabat, hanya karena kita memang sudah saling tidak kenal, karena yang kita kenal masing-masing menurut jalan kita. Tapi kalau ini dikenal, kita memperoleh hidup yang sama, kita memiliki roh yang sama, di antara kita tidak ada pertentangan, lebih dari toleransi. Karena yang di dalam kita adalah kasih. Kasih itu hanya muncul ketika seseorang memperoleh hidup kembali. Tapi orang yang dalam status kematian, tidak mungkin ada kasih. Dan mereka ada permusuhan. Dan ini yang terjadi di awal dengan manusia yang pertama itu, di mana mereka kehilangan kasih, kehilangan roh Allah, kehilangan kehidupan. Makanya keturunan berikutnya disebutkan dalam Alkitab semata-mata jahat.
Makanya disebut orang-orang yang jahat itu disebut sebagai keturunan ular beludak atau keturunan iblis. Karena sifat mereka yang termasuk yang sangat menonjol itu adalah membunuh, karena sesudah dosa keturunan Adam pertama itu Kain membunuh adiknya sendiri Habel gara-gara ibadah. Itu persoalannya di sana. Nah, segitu dulu mungkin yang saya respon dari apa yang disampaikan Bang Zuma tadi sehubungan dengan ketiga hal itu. Kembali ke Bang Zuma. Baik, terima kasih. Mungkin setelah Bang Zuma ngomong langsung tiktokan aja ya. Saya izin perbesar saja gambarnya semua. Kita ini aja. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi ada hal menarik kemudian ketika Pak Pastor kemudian mengatakan bahwasanya apa yang saya sampaikan itu betul. Lalu keadaan yang ada saat ini adalah bahwa pastor itu mengajarkan kemudian menyembah Yesus. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam pengakuan Bible itu sendiri itu diterangkan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di situ ada kata theos. Jadi yang inkarnasi merendahkan diri kemudian menjadi manusia itu adalah theos itu sendiri. Hos on morphe theos. Yang walaupun dikatakan di situ, yang walaupun dalam rupa theos tidak mempertahankan kemudian keteosannya, tidak mempertahankan aspek ketuhanannya. Ou hegenos esos theos herpakmes, melainkan dia mengosongkan dirinya. Nah, ini nanti dikatakan bahwa ketika dia adalah Tuhan, theos tidak mempertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri di sini artinya melepaskan keilahian, melepaskan ketuhanannya, lalu mengambil daging, lalu sama seperti manusia, lalu rendah dari manusia, taat hingga mati di atas tiang salib. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Apakah engkau mengajarkan kepada mereka untuk mengatakan bahwa dirimu itu adalah Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan tidak. Aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, sekarang permasalahannya kalau Pak Pendeta berbicara mengenai roh iblis dan seterusnya, dari awalnya aja sudah keliru. Karena Nabi Isa mohon maaf ini saya harus berbicara mengenai skala Islam juga supaya saya tidak disebut satu arah. Wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan itu? Kata Nabi Isa tidak. Nah, terbukti di dalam Al-Qur'an surah As-Saff, wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa menerangkan, aku menjelaskan Taurat. Aku menguraikan Taurat, bahwa Taurat itu adalah hukum yang harus dipraktekkan dalam kehidupan. Tidak boleh dibatalkan kemudian. Makanya dikatakan, aku tidak berkata dari diriku. Yang aku katakan adalah apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Dan firmannya itu kekal. Firmannya itu hidup. Maka aku mengatakan apa yang diperintahkan. Nah, sekarang mana perintah Tuhan kepada Yesus agar mengajarkan orang-orang Roma, mengajarkan orang-orang Yunani, karena mereka adalah Kristen mula-mula, orang-orang yang tidak bersunat, untuk kemudian menyatakan item-item yang digunakan oleh gereja untuk mendoktrin dan mendogma jemaat sehingga mereka menuhankan Yesus. Sedangkan roh yang datang menurut Nabi Isa dan juga menurut Yesus itu bukan dirinya, melainkan roh kebenaran yang akan berkata-kata kemudian apa yang dikatakan oleh roh kebenaran itu bukan dari dirinya sendiri. Coba dibaca dalam Yohanes 16 nomor 13. Melainkan apa yang didengarkan kemudian oleh roh kebenaran itu yang disampaikan. Nah, ternyata menurut Yesus dalam Yohanes 16, dia harus pergi, wajib. Sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh kebenaran inilah yang mengajarkan kemudian wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. Roh kebenaran itu yang mengatakan itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', dan itu diajarkan para nabi. Jadi roh kebenaran ini menghantarkan manusia kepada kaidah kebenaran, menyembah kepada esensi yang maha suci, bukan menyembah kepada manusia yang ketika bayi berak celana, kencing di celana, tak mampu kemudian dia bersihkan dirinya tanpa ibunya. Bukan seperti itu. Karena Tuhan itu maha suci, subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Tuhan itu. Maka tidak mungkin kemudian dia turun merendahkan dirinya dengan berbagai embel-embel cerita yang dibangun kemudian. Itu mustahile. Itu tidak ada itu. Kenapa? Yesus tak mengajarkan, Nabi Isa tak mengajarkan, Nabi Musa tidak mengajarkan, Daud tidak mengajarkan, semua para nabi tidak mengajarkan.
Kaidahnya kemudian adalah roh kebenaran itu datang membimbing manusia kepada kebenaran. Nah, Yesus memiliki pesan akhir. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan rasul. Jadi melenceng daripada itu pasti yang mengajarkan adalah roh jahat. Karena Yesus yang menerangkan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Tuhanku dan Tuhanmu. Bedanya aku dan kamu manusia biasa, aku nabi, aku rasul. Allah berfirman kepadaku, firman datang kepadaku lalu aku sampaikan kepadamu. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Firman Tuhan itu adalah hidup kekal. Maka aku menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan. Nah, mana yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus? Wahai Yesus, sampaikan kepada manusia agar menyembah dirimu, agar menganggap dirimu adalah inkarnasi Tuhan, agar menganggap dirimu adalah penjelmaan, teofani, dan seterusnya. Ajarkan kepada manusia. Tak ada perintah itu, tak ada. Makanya Pak Pastor, Yesus menerangkan kemudian di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Bagaimana si pembinasa keji itu nanti akan mengajar kemudian manusia, menyesatkan manusia dengan mengawali bahwa dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Begitulah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi orang yang mengaku ketika ke Damsyik bertemu, siapakah engkau Tuhan? Jangan kau percaya, kata Yesus. Menulis 13 buku, Roma, Filipi, dan seterusnya. Jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, itu makanya Pak Pendeta saya mengatakan bahwa Al-Quran kami menolak ajaran Kristen, Yesus juga menolak ajaran Kristen. Dan itu bisa saya buktikan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi jelas roh-roh yang ada pada diri Kristen itu, mohon maaf, itu adalah roh jahat. Itu roh jahat. Kenapa? Karena diusir oleh Yesus. Kalau yang ada dalam diri Kristen itu adalah roh kebenaran, mustahil Yesus mengusir. Karena Yesus mengatakan, mengawali ucapannya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, atas kehendak siapa Kristen menuhankan Yesus? Atas kehendak siapa orang Kristen ibadah hari Minggu? Atas kehendak siapa orang Kristen makan babi tidak bersunat? Kehendak Bapak? Bukan. Sekiranya begitu ya, sementara Pak Pastor, ini kita mengedukasi aja, silahkan netizen yang menilai. Saya berharap sekali ketika Pak Pastor itu menguraikan sebuah argumentasi itu dikuatkan dengan data atau dalil. Seperti itu. Makasih. Ya, silakan Pak Pastor. Iya, makasih kembali Bang Zuma. Apa yang sudah disampaikan tadi, dan saya mulai dari, mungkin saya perlu jelaskan tentang mengapa ada pernyataan di dalam Alkitab menyembah kepada Yesus. Jadi praktek menyembah kepada Yesus itu terjadi di antara orang-orang mulai dari ketika Yesus masih lahir, masih bayi ya. Jadi misalnya kita kasih contoh orang-orang dari orang Majus ya. Dan kemudian dalam penjelasan banyak tulisan-tulisan dalam kitab suci, orang-orang menyembah kepada dia karena perbuatan-perbuatan yang ajaib, termasuk para pengikutnya. Misalnya ketika selesai mereka melihat dia, ketika Petrus turun di air, berjalan di atas air, kemudian dia hampir tenggelam, lalu diselamatkan oleh Yesus, lalu kembali mereka di atas perahu, dan di sana murid-murid itu menyembah dia dan seterusnya. Nah, soal menyembah kepada Yesus itu sebenarnya kadang kan dibuat pengertian ini, kenapa seperti ada praktik Oke, apakah suara saya kurang jelas? Bagus, lanjut Pak Pastor. Lanjut. Oke, ya, makasih. Jadi maksudnya penyembahan kepada Yesus itu sebenarnya bukan satu doktrin, atau bukan karena orang-orang Kristen, atau bukan karena siapa-siapa. Melainkan itu memang sikap yang spontan dari setiap orang yang mengalami sesuatu pada waktu itu. Yang menariknya di sana tidak ada penolakan kepada penyembahan itu. Beda dengan misalnya kita tahu dalam catatan Alkitab, ada orang-orang yang menyembah kepada malaikat, misalnya seperti Yohanes waktu dia mendapat penglihatan, dan malaikat itu langsung berkata, oh tidak, kita sama. Oleh sebab itu, kamu tidak boleh menyembah kepadaku. Jadi mengapa Yesus menerima penyembahan itu? Karena penyembahan itu sebenarnya kepada Sang Bapa. Karena sekali lagi, itu maksud mengapa dikatakan bahwa Bapa dan Yesus itu satu. Jadi Yesus itu tidak pernah mengambil sesuatu dalam dirinya tentang segala sesuatu, termasuk pelaksanaan kehendak Sang Bapa. Dia tidak pernah melakukan itu dari dirinya sendiri.
Nah, mungkin ini yang seperti sangat sangat buram kepada semua orang yang melihat maksud dari catatan Alkitab mengapa Yesus disembah. Jadi mulai dari sana pengertian itu, penyembahan itu sebenarnya karena kuasa yang terjadi yang dinyatakan oleh tokoh itu. Jadi di sana ketika Yesus disembah sebagai penguasa itu, makanya dia disebut sebagai Kurios atau Tuhan, atau memang terjemahan yang dikatakan Tuhan itu bukan maksudnya Tuhan, maksudnya Allah Sang Bapa. Itu Alkitab dengan tegas membedakan itu. Nah, jadi teman-teman yang bisa mengikuti ini penjelasan yang saya berikan sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab, boleh dipelajari sendiri. Kalau misalnya mau pelajari khusus itu bisa dibahas secara detail ya. Karena ini kan kita berbicara secara global saja dan umum gitu kan. Nah, jadi sembah sujud itu adalah respon karena melihat yang datang itu memiliki kuasa dan wewenang. Nah, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa ya dan wewenang di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku, itu sebagai penegasan terakhir sebelum dia meninggalkan bumi ketika dia naik ke sorga, bahwa memang dia adalah penguasa yang diserahkan oleh Sang Bapa itu sendiri. Jadi dia bukan mengambil wewenang itu. Sebenarnya di sana teman-teman, tentang Yesus ini pertentangannya bukan antara manusia melainkan antara iblis. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh yang menginginkan wewenang dan kuasa atas dirinya. Itu sebabnya dia mau mengambil kuasa itu. Dan yang menariknya, Allah memberi dia wewenang itu seperti di bumi, dia menjadi berkuasa jadi penguasa dunia. Nah, makanya nanti nggak bisa dibedakan orang-orang yang tidak mengenal jalan Allah, ini sebenarnya penguasa bumi ini siapa? Iblis atau Kristus? Padahal sudah ditetapkan di awal bahwa iblis itu sudah dikalahkan dan memang sudah dinyatakan dia kalah, tapi dia menunjukkan seolah-olah dia punya kuasa. Nah, di sana, jadi saya mulai dari situ. Dan yang kedua tentang Kristen mula-mula itu, sebenarnya mereka itu bukan Romawi atau Yunani. Mereka itu adalah orang-orang dari antara orang-orang Israel atau orang Yahudi yang percaya, dan kita bisa melihat itu catatan kitab suci, bahwa orang-orang yang percaya itu termasuk murid-murid yang pertama itu semuanya dari antara orang Yahudi. Karena memang itu rancangan Allah dan buatan Allah, karena sekali lagi yang saya katakan tadi, Allah memilih. Jadi ketika dia memilih, dia mulai dari satu orang atau dia mulai dari kelompok tertentu untuk membawa berita itu ke seluruh bumi. Makanya nanti kalau kita bisa melihat teman-teman mempelajari apa yang dicatat dalam Alkitab, di Alkitab itu kan diberitahu bahwa Allah berfirman, dia berkata-kata, kemudian kata-kata itu ditulis, dan itu yang menjadi tulisan-tulisan dalam kitab suci. Tapi kemudian kata-kata itu ternyata ada wujudnya, dan itulah firman Allah yang hidup, Yesus Kristus, dan kemudian berita tentang Yesus Kristus itu disebarkan. Itulah Injil. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 4 di sini kategori firman. Itu yang pertama firman yang diucapkan Allah, firman yang ditulis oleh para nabi, dan kemudian firman yang telah menjadi manusia, dan kemudian firman, yaitu Injil itu tadi, yang disebarkan oleh para rasul, dan seterusnya. Nah, itu sekedar informasi saja. Dan jadi sekali lagi, apa yang menjadi pengenalan ajaran tentang Allah di dalam kitab suci itu bukan berdasarkan ajaran Kristen, karena memang udah jelas tadi Yesus itu tidak mengenal ajaran Kristen gitu kan. Kalau ada ajaran-ajaran Kristen yang beragam sekarang ini, pasti Yesus tidak kenal itu, karena dia menyatakan ajarannya. Ajaran yang dibawanya itu adalah dari Sang Bapa untuk menegaskan isi dari kitab Taurat, Zabur atau Mazmur dan nabi-nabi. Jadi dia datang sebenarnya untuk membuka rahasia apa yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya ini gitu kan, yaitu kitab Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi. Nah, sekali lagi Yesus tidak mengenal ajaran itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya ajaran yang dia sampaikan itu kepada mereka, dia berkata kepada murid-muridnya, dan ajarlah mereka menaati atau melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kan kita mau mengecek perintah apa yang disampaikan kepada mereka. Perintah itu sebenarnya intinya kasih. Berarti sama dengan apa yang disampaikan di awal sekali, karena nabi yang dikenal di antara bangsa Yahudi itu adalah Musa. Itu sebabnya selalu berkaitan dengan hukum Musa atau hukum Taurat. Jadi Yesuslah yang menggenapi segala sesuatu yang dinyatakan dalam hukum Taurat. Itulah yang diajarkannya untuk menjelaskan kepada mereka lebih terang. Ini yang disampaikan misalnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Dan inilah yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa apa yang dikatakan tentang aku dalam Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi itu harus digenapi gitu. Dan penggenapan itu berkaitan dengan Mesias harus menderita, mati dan kubur dan bangkit kembali. Dan di dalam namanya berita tentang 2 hal, pertobatan dan pengampunan dosa harus sampai kepada semua manusia, mulai dari Yerusalem. Jadi mulai dari bangsa pilihan itu. Nah, jadi itu yang menjadi inti daripada pesan-pesan itu, dan mengapa pada akhirnya kita mengenal Yesus itu disembah, bukan karena misalnya orang berkata dia tidak pernah memerintah supaya dia sembahlah aku, dan juga betul itu bahwa Yesus tidak pernah berkata bahwa sembah aku jangan sembah Bapa gitu. Kalau dia berkata bahwa kamu mengenal aku dan mengenal Bapa, percaya kepada aku dan percaya juga kepada Bapa. Maksudnya bahwa kamu mengenal aku dan Bapa itu tidak bisa dipisah gitu. Beda dengan kita, karena kita manusia kan, kita tidak bisa berkata aku dan Bapa adalah satu, karena dari kita itu dipersatukan dengan Bapa sehingga kita semua menjadi satu di dalam Allah gitu. Jadi beda dengan hubungan Kristus itu eksklusif bersama Bapaknya, karena memang dia bukan dari tubuh, tapi dia diberi tubuh. Kembali ke Bang Suma, makasih.
Baik, mungkin gini ya, izin para narasumber kalau bisa tiktokan aja, Pak Pastor J sama Bang Zuma silakan langsung tiktokan aja Bang Zuma. Pak Pastor silakan. Oke, jadi saya tanggapi sedikit deh, baru kemudian saya tiktokan sama Pak Pastor. Karena banyak hal menarik kemudian yang harus diluruskan gitu ya dari paparan seorang pastor yang kita hormati. Yang pertama tentang orang Majus. Apa ada yang datang menyembah Yesus. Berarti orang Kristen ini pengikut orang Majus. Kemudian murid-murid juga ketika terjadi badai ya, ketika kemudian dia berjalan di atas air, kemudian murid-murid dikatakan di situ terus keneo, padahal itu hanya sekedar sujud, menghormat, kagum, takjub, bukan menjadikan Yesus itu Tuhan. Dengan demikian Kristen ini pengikut murid. Yesus menyembah Elohim. Kenapa nggak diikuti Yesus? Padahal di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Lo kenapa jadi percaya kepada orang Majus? Itu di dalam Markus 5 ada orang kerasukan roh jahat, begitu melihat Yesus tiba-tiba dia lari menyembah Yesus. Kenapa bukan itu yang dijadikan sebagai acuan? Bahwa yang menyembah Yesus dalam Markus 5 adalah orang yang kerasukan setan. Orang Majus juga saya katakan kalau dia menganggap Yesus itu adalah Tuhan, bintang timur, berarti dia menganggap bahwa Yesus itu adalah iblis, bintang timur itu. Berarti kalau demikian adanya, berarti Majus bukan karena Yesus, tapi karena orang Majus dan juga muridnya. Sementara Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, nah, rujukannya harus tertulis. Bentar ya, bentar. Lagi nge-lag YouTube-nya juga. Jadi kalau misalnya harus tertulis sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat, selesai Kristen ini. Karena tidak ada di dalam Taurat bahwa Tuhan itu menjadi manusia, Tuhan itu menjadi bayi, Tuhan itu memerintahkan membunuh orang yang benar, tidak. Malah di dalam Taurat diterangkan di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Anda berbicara Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan Berarti mengimani pembunuhan kepada Yesus terhadap Yesus adalah mengimani sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Bukan keselamatan. Dengan membunuh Yesus itu mendatangkan dosa besar. Bukan keselamatan. Nah ini aneh gitu ya. Harus terjadi apa yang tertulis. Nah kalau harus terjadi berarti Yesus harus tidak disalib. Yesus harus jangan dibunuh. Jangan dibalik-balik. Yesus bersama dengan Bapa. Ya betul. Oleh karena itulah dia mustahil adalah orang yang dibunuh di atas tiang salib. Karena dia bersama dengan Bapa. Tetapi kalau dikatakan bersama dengan Bapa, dalilnya itu jelas. Bukan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku dan Bapa adalah satu itu adalah artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Bapa kepada Yesus, itu yang disampaikan Bapa kepada Yesus, itu yang Yesus sampaikan. Apa yang Bapa perintahkan untuk Yesus lakukan, itu yang Yesus lakukan. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 12:49, perkataanku adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Jadi aku dan Bapa adalah satu perintah, satu visi, satu misi. Coba Bapak Pastor baca Yohanes 8. Apa yang dikatakan? Kalian menghakimi manusia. Aku Yesus tidak menghakimi manusia. Akan tetapi jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak seorang diri. Nah, Yesus mengaku tidak seorang diri. Berarti lebih dari satu. Sebab Bapa bersama dengan aku. Bukankah di dalam kitab Taurat mau dikatakan bahwa 2 saksi itu sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa yang bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah
dua. Makanya dikatakan Yesus bersama dengan Bapa, tidak bersama dengan setan. Nah, yang jadi permasalahan sini, Pak Pastor, kalau orang-orang Kristen ini kepenuhan dengan roh kebenaran, kenapa orang Kristen diusir oleh Yesus? Coba Bapak baca di dalam Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu, buahnya dapat kau lihat. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Enyahlah daripadaku. Begitu yakinnya dia akan ketuhanan Yesus, begitu yakinnya dia akan kebenaran Kristen, dia mampu mengusir setan, mampu bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Tapi apa pembalasan Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau orang Kristen ini dalam dirinya roh kebenaran, kenapa diusir? Itulah pertanyaan saya, yang harus kemudian Pak Pastor terangkan kepada saya. Karena Al-Quran kami mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Orang Kristen itu berangan-angan, angan-angan kosong, dan kemudian orang Kristen itu hanya dijanjikan oleh tipuan-tipuan belaka, oleh iblis. Nah, kalau Pak Pastor bisa membuktikan bahwa memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah orang yang kepenuhan roh kebenaran, kenapa diusir? Dan dikatakan oleh Yesus, kalian adalah pembuat kejahatan. Silakan. Ya, bisa langsung TikTok kan mungkin Pastor Z sama Bang Zuma, silakan. Iya. Oke, baik, makasih Evan dan juga Bang Zuma. Jadi ini gimana ya? Saya harus tanggapi, kalau tanggapi satu-satu jadi seperti mau apa namanya, seperti jadi debat kursi ya. Tapi saya sampaikan ini secara singkat aja. Sebenarnya di sana bukan orang Kristen yang diusir, melainkan orang yang tidak melakukan kehendak Bapakku. Mungkin itu garis bawahnya Bang Zuma ya. Di Matius pasal 7 ayat 21. Jadi yang diusir itu Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Gimana ini? Ini bisa? Bagaimana host, kita bisa tiktokan aja langsung? Ya, bisa Bang Zuma, silakan langsung Iya. TikTokan aja. Mohon maaf Pak Pastor, ketika Pak Pastor mengatakan yang diusir itu adalah yang membuat kejahatan, itu kita setuju. Siapa yang membuat kejahatan itu? Ya orang yang memanggil Yesus itu Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Kristen kemudian menyembah, mempertuhankan, mengilahkan Yesus? Itu loh Pak. Atas kehendak siapa? Gitu. TikToker ini maksudnya ini ya, maksudnya kita langsung sambung-sambung begitu ya, Bang? Iya. Bang Zuma, oke baik. Jadi di sini bukan ke orang Kristen jadi sasarannya sebenarnya, yang menjadi penelitian itu yang lebih fairnya itu adalah ketika kita melihat di dalam catatan kitab suci siapa yang tidak melakukan kehendak Allah. Jadi hanya satu kehendak Allah melalui Kristus, yaitu percaya bahwa dia itu adalah yang disiapkan untuk menyatakan keselamatan itu. Jadi karena mereka tidak percaya, jadi orang-orang Yahudi itu pada waktu itu mereka tidak percaya itu, Bang. Mereka tidak percaya bahwa dia Mesias itu persoalannya. Jadi orang bisa melakukan sesuatu tanpa percaya Mesias. Itu dibuktikan dalam Kisah Para Rasul. Jadi ada orang yang mengusir setan, tapi maksudnya setan itu mempermainkan mereka. Jadi ini bukan soal orang Kristen sebenarnya, tetapi soal orang yang melakukan ibadahnya memakai nama Yesus, tapi ternyata mereka itu tidak percaya kepada Yesus. Gitu. Oke, baik. Orang Yahudi Pak, hari ini tidak ada yang menyembah, tidak ada yang membawa nama Yesus. Anda bisa lihat di kitab Talmud. Orang Yahudi hari ini itu tidak pernah mengenal siapa itu Yesus. Dan Yesus di dalam Matius 7 itu mengatakan pada hari terakhir. Pada hari terakhir. Berarti bukan sekarang, hari terakhir. Sedangkan hari ini saja tidak ada orang Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Tidak ada orang Yahudi. Hanya ada satu orang, yaitu kelompok Kristen. Dan pada hari terakhir kata Yesus, aku akan berkata kepada mereka, kalian adalah pembuat kejahatan, aku tak mengenal kamu. Nah, di hari terakhir mana ada orang Yahudi memanggil Yesus Tuhan? Sedangkan hari sekarang nggak ada, apalagi nanti di akhir zaman. Jadi yang akan melakukan pengusiran, yang akan mengalami pengusiran adalah keturunan orang-orang Kristen hari ini, keturunan jemaah daripada Pak Pastor. Karena hanya keturunan Pak Pastor yang memanggil Yesus itu Tuhan, mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Orang Yahudi nggak ada, Pak Pastor. Jadi kita nggak boleh menuduh orang yang mana kita sendiri yang melakukan. Saya kira begitu. Oke, ya. Bang Zuma, untuk luruskan dulu, saya tidak ada jemaat ya. Jadi ini pengertian yang mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa ya kalau yang lain, mungkin yang dalam tanda petik tadi pastor atau pendeta mereka punya jemaat, tapi yang saya kenal dalam Alkitab adalah yang punya jemaat itu adalah Kristus. Jadi sebenarnya tidak boleh ada orang lain yang memiliki jemaat. Kita buat aja catatan itu Bang Zuma. Nah, ini berkaitan dengan tadi orang Yahudi yang dimaksud di dalam apa namanya di dalam Alkitab itu bukan maksudnya orang Yahudi keseluruhan, tapi secara nation atau bangsa memang mereka menolak Yesus. Sampai sekarang Bang Zuma, itu saya setuju. Dan mereka tidak mempercayai Yesus itu adalah Mesias. Karena mereka punya pandangan Mesias itu yang datang bukan sebagai yang merendahkan diri tadi, tapi Mesias yang mulia. Jadi lebih kepada pengharapan kepada kedatangan Mesias kedua kali kalau dalam catatan Alkitab.
Jadi itu orang Yahudi, memang mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, kalau tadi dikatakan orang-orang Kristen, saya juga tidak menyangkal itu, bahwa praktek di dalam orang Kristen ada yang banyak melakukan yang sebenarnya yang seperti demikian. Jadi artinya bukan sebenarnya kita mau, ya saya lebih memilih begini Bang Zuma, tidak mempersalahkan kelompok manapun, karena siapa yang bisa mengenal kebenaran dia melakukan, nah itu yang diselamatkan. Kalaupun kita misalnya mengkritik atau menyudutkan atau memang menyatakan bahwa orang ini salah, tapi kalau orang itu tidak pernah menyadari tentang kesalahannya, toh dia tetap membenarkan diri. Jadi saya melihat ini catatan dalam Alkitab, seseorang bisa mengenal kebenaran karena roh Allah. Saya garis bawah itu. Roh Allah itulah yang membuat seseorang tahu bahwa siapa yang harus disembahnya. Jadi bukan alasan orang lain. Misalnya begini, oh orang Majus menyembah, lalu saya menyembah. Tapi tadi yang saya katakan bahwa seseorang secara spontan melakukan itu karena roh. Misalnya ada dua kata ini, percaya dan mengaku. Jadi percaya itu di hati, mengaku itu di mulut. Seseorang percaya karena roh dan mengaku di mulut karena itu roh juga. Kembali Bapak. Iya, jadi tidak ada orang Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang mengusir setan adalah Kristen. Yang bernubuat pakai nama Yesus Kristen. Yang bermukjizat pakai nama Yesus adalah Kristen. Dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Jadi ini bukan cuma orang per orang, seluruhnya. Karena di situ ada dua pohon. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik dan juga buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Coba Anda baca tuh. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Jadi dari buahnya. Kalau buahnya sudah jelek, pohonnya jelek, maka harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Jadi tidak bisa dikatakan, oh ini buah jelek, buah di sebelah sini baik, sebelah sini buahnya baik, ini yang jelek. Tidak. Dari buahnya ini, kalau jelek, maka semua batangnya itu harus dilemparkan ke dalam api. Coba Pak Pastor baca. Seperti itu datanya. Kemudian, maka yang ada di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Dan faktanya kemudian tidak ada orang Kristen menyembah Yesus karena perintah Tuhan, perintah Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapakku itu? Perjanjian lama. Kalau kehendak Bapa dikatakan kasih, kasih betul. Kasih itu adalah dengan setia melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Itu disebut kasih. Tertulis di Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Kasih itu adalah tekun setia melaksanakan seluruh rangkaian perintah-perintah Tuhan. Itu yang disebut kasih. Bukan menghilangkan hukum Tuhan. Lalu kasih itu adalah mengayomi orang, menyantuni orang, memberikan orang Indomie, memberikan masuk rumah sakit, biaya sakit ketika sakit. Bukan itu yang dimaksud kasih. Kasih itu adalah tekun melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, jika kau mengasihi aku, maka engkau akan melaksanakan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, mana pekerjaan Yesus menyembah Yesus? Tak ada. Mana pekerjaan Yesus kemudian ibadah hari Minggu? Tak ada. Mana pekerjaan Yesus makan babi, tidak bersunat? Tak ada. Natalan? Tak ada. Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan, kalau kau mengasihi aku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Nah, Kristen ini melakukan kehendak siapa? Menyembah Yesus. Roh apa yang merasuki orang Kristen sampai menyembah anak orang? Kan itu permasalahannya, Pak Pastor. Sementara Yesus ketika menerangkan dan berkata dalam Yohanes 11 nomor 42, apa kata Yesus? Engkau tahu, kata Yesus. Dia menunjuk ke langit. Engkau tahu bahwa aku melakukan apa yang kau kerjakan. Dan aku ingin bahwa orang yang banyak mengelilingi aku ini, aku mengatakannya kepada mereka, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercaya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi yang terjadi, orang Kristen menuhankan. Makanya ada pengusiran. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki saudara-saudara Kristen sehingga dengan teganya menyembah utusan Tuhan? Yesus malu di hadapan Tuhan. Apa kata Yesus? Pergilah kepada saudara-saudaraku, jangan kau sentuh aku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, ilahku dan ilahmu. Yohanes 20. Jadi mungkin mana Kristen ini mau dapat keselamatan itu dari mana? Ini penting, Pak Pastor, sebagai saudara saya itu. Nah, dikatakan oleh Yesus bahwa pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, dan banyak mengusir setan demi namamu juga? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang pada mereka, aku tidak mengenal kalian, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi buahnya dari nabi palsu itu adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Seperti itu. Mungkin saudara pastor ini bisa menunjukkan kepada saya pola yang dipraktekkan gereja menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapa. Di mana kehendak Bapa agar orang-orang Kristen itu mempertuhankan anaknya, utusannya? Saya minta dalil, silakan.
Baik, makasih Bang Zuma. Jadi dari bagian yang terakhir itu ya, misalnya meminta menunjukkan gereja-gereja Pak perintahnya. Jadi saya pikir bukan di situ yang mungkin saya responi, karena ya itu gereja. Kalau misalnya agama masing-masing, kalau saya Bang Zuma, saya menghormati aja apa yang dilakukan oleh agama A, agama B, agama C itu. Tapi saya berfokus kepada satu kebenaran. Yang saya lihat begini, kebenaran itu tidak mungkin dua, hanya satu. Mungkin di sini nanti kita semua teman-teman yang lain, ya di sini sebenarnya kita saling menghargai, menghormati ketika seseorang berkata ini kebenaran. Nah, karena kalau misalnya kebenaran itu hanya satu, nah itu apakah kebenaran ini diperebutkan atau dipertentangkan? Nah, mungkin itu catatan kita berikutnya kalau misalnya ini dilanjut diskusi. Tadi Bang Zuma sempat singgung tentang keselamatan, tapi saya fokus aja malam ini dulu tentang berkaitan dengan ketuhanan tadi. Nah, karena ada kaitannya dengan ketuhanan itu tadi, tadi kan Bang Zuma sempat melihat ini buahnya ini jelek, ini pasti dari mana gitu kan. Ini karena menyebut orang-orang Kristen. Saya melihat dalam Alkitab begini. Buah itu terlihat dari perkataan yang berasal dari hati. Makanya kalau dikatakan dari pohonnya, pohon itu kan akarnya dari mana kita nggak tahu sampai itu berbuah. Kita tidak pernah mengenal seseorang sampai dia mengeluarkan kata-kata. Jadi kata-kata yang keluar di mulutnya terlihat bahwa orang ini seperti apa. Jadi Yesus berkata, kamu berkata-kata, kelihatan kamu mengatakan semua menggunakan ayat firman Tuhan, tapi praktek perilakumu itu adalah mengapa engkau membenci orang lain. Itu yang dipertentangkan di sana. Jadi kalau tadi menyinggung tentang kasih yang praktik yang lain itu saya pikir itu ada benarnya sebenarnya, tapi bukan di situ. Tapi soal praktek dari hati itu, apa yang terjadi di kata-kata dan perbuatan, tidak mungkin sebenarnya kata-kata dan perbuatan itu berbeda karena berasal dari sumber yang sama, hati gitu. Jadi buah itu adalah kata dan perbuatan seseorang. Nah, jadi kalau misalnya seseorang mengusir setan, nah pengusiran setan yang saya tahu dalam Alkitab itu tidak hanya dilakukan oleh murid-murid Yesus sebenarnya, tapi juga murid-murid orang Farisi. Mereka melakukan itu. Nah, sebenarnya yang disoroti Yesus bukan soal mereka mengusir setan, karena memang disuruh mereka atau diperintahkan murid-murid ini supaya mereka pergi, termasuk memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit dan mengusir juga setan-setan. Tapi apa bedanya di dalam Matius pasal 7 itu untuk mengingatkan kepada mereka bahwa yang dipentingkan itu bukan mengusir setannya, melainkan melakukan kehendak Bapakku. Ini sejajar juga dengan apa yang dikatakan Yesus sendiri kepada murid-murid. Jadi bukan kepada orang Farisi yang mengajarkan kepada mereka jangan bersuka cita karena kamu berhasil mengusir setan, melainkan karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Nah, di sana penekanan-penekanannya yang saya lihat Bang Zuma di Alkitab. Nah, jadi kalau misalnya pendekatan kepada Alkitab dimulai dengan penglihatan karena memang ya boleh dikatakan mengasihi Alkitab, mengasihi Kristus, berarti kan bukan karena berbeda, karena punya pandangan yang lain. Saya melihat begitu. Meskipun di antara orang Kristen sendiri, saya harus berkata bahwa di antara orang Kristen sendiri ada yang sebenarnya berkata aku mengasihi Alkitab atau mengasihi Yesus, tapi mereka lebih mengasihi apa yang mereka percaya sendiri dalam dogma-dogma itu. Ya sama, misalnya Bang Zuma kan Bang Zuma punya kepercayaan sendiri, misalnya tadi berulang kali bahwa saya mempercayai Al-Quran, lalu melihat Alkitab dan melihat orang Kristen. Di sana mungkin persoalannya mengapa tidak bisa melihat ini secara utuh tentang apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen dan apa yang terjadi dengan Alkitab, karena melihat dari luar. Kalau seandainya misalnya Bang Zuma dan teman-teman masuk di dalam kelompok itu, apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka? Ada apa gitu? Nah, kita bisa melihat itu karena bersama dengan mereka. Yang saya lihat begini, Yesus itu meskipun dia dari sorga, dia ada di tengah-tengah orang Yahudi dan bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan dia bersama-sama dengan orang berdosa. Jadi kalau dia berkata bahwa orang-orang berdosa mendahului kamu dalam kerajaan sorga, jadi itu yang percaya kepadanya, ternyata mereka yang tahu banyak tentang kitab-kitab suci itu, mereka tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak penjelasan, tapi ternyata mereka tidak ikut Yesus. Termasuk ketika Yesus berkata, kalau mau ikut aku harus engkau melepaskan segala sesuatu. Jadi fokus kepada pengikut Yesus yang adalah Mesias itu adalah mereka yang berani melepaskan segala sesuatu. Jadi itu yang saya lihat tentang aplikasi dari siapa sebenarnya pengikut Kristus itu. Jadi bukan karena mereka mengusir setan. Jadi ukurannya bukan karena praktek-praktek seperti itu. Bukan karena kegiatan ibadah, tetapi karena mereka hidup sama seperti Kristus. Demikian Bang Zuma, makasih. Ya. Jadi ada hal menarik Pak Pastor. Kalau kita berbicara mengenai Yesus tadi kan Bapak mengatakan berfokus kepada kebenaran. Kalau berfokus kepada kebenaran, maka dasar kebenaran yang Pak Pastor maksud itu, contoh misalnya menyembah Yesus, ke gereja memuji Yesus, mentuhankan, mengilahkan Yesus, itu dasar kebenarannya itu di mana? Perintahnya itu di mana? Kan dikatakan dalam Matius 28 nih, nomor 20 katanya, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mana perintah Yesus agar ke gereja hari Minggu? Mana perintah Yesus agar dirinya disembah? Dua hal ini aja sudah menjadi bukti yang sangat akurat bahwa Kristen ini akan diusir oleh Yesus. Tapi dianggap sepele. Kenapa? Karena roh jahat bekerja di situ. Roh jahatnya tidak mau melepaskan kemudian pasukan-pasukan yang nggak rela pasukannya itu keluar dari barisan. Itu hal yang sederhana loh. Mana perintah Yesus? Yesus mengatakan
Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Kan yang memanggil Yesus Tuhan itu ada dua kelompok. Tuhan di sini Al-Kurios, Tuhan junjungan, ya, tapi saya ikuti aja irama orang Kristen. Yang pertama adalah kelompok Bani Israel, orang-orang yang bersunat. Memanggil Yesus itu Tuhan, memanggil Yesus Sayyid, memanggil Yesus itu Maran, Tuhan, Kurios, Tuhan. Itu kelompok orang Yahudi. Tetapi kelompok Yahudi yang satu ini, mereka melaksanakan segala apa yang Bapa perintahkan. Makanya dalam Matius 23 diterangkan, orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kata Yesus, tetapi dengarkanlah semua perkataan mereka, namun jangan kamu mengikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka mengatakan, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka berbicara Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti, kata Yesus. Nah, apa bedanya dengan Kristen hari ini? Cerita tentang Torah, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Elohim, cerita tentang Bapa, tapi pada praktiknya apa yang mereka lakukan? Ya, malah disembah Yesusnya, ya kan? Malah mengimani ajaran Paulusnya. Yesus mengatakan Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setiti hukum Taurat itu bantang. Paulus mengatakan apa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Lah, Kristen justru mengikuti Paulus. Sementara Yesus sudah menerangkan, bukan setiap orang yang berseru. Jadi kelompok satu itu berseru Tuhan kepada Yesus dalam maksud kurios. Tetapi mereka melakukan kehendak Bapa. Mereka sabat, mereka tidak makan babi, mereka sunat, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa dalam hukum Taurat. Kelompok yang kedua Kristen memanggil Yesus juga Tuhan, tapi ibadah mereka bukan kehendak Bapa. Agama mereka bukan melakukan kehendak Bapa. Contoh ibadah Minggu. Mana ada perintah Bapa ibadah Minggu? Makan babi. Mana ada perintah Bapa makan babi? Tidak bersunat. Mana ada perintah Bapa jangan bersunat? Malah Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, apabila kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Sang Tuhan Elohim mengatakan dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi sangat bertentangan. Kehendak Bapa apa, yang dilakukan Kristen itu apa? Jadi ada dua kelompok. Kelompok ini Yahudi taat kepada Yesus, taat kepada Elohim, memanggil juga Yesus Tuhan dalam arti kurios, tetapi melakukan kehendak Bapa. Kelompok yang kedua memanggil Yesus Tuhan dalam arti eos, tetapi celakanya tidak melakukan kehendak Bapa, malah melanggar semua kehendak Bapa. Jadi Yesus mengatakan waspadalah serigala yang nyamar domba. Ini domba, ini yang nyamar. Domba itu, Pak Pastor, mohon maaf nih, domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub adalah domba. Di luar Bani Yakub bukan domba. Makanya pada saat di Matius 24 ada seorang wanita mengikuti Yesus teriak-teriak. Apa kata Yesus? Usirlah mereka, usirlah dia. Wanita itu mengatakan, bukan aku diutus? Apa dikatakan oleh Yesus di sana? Bahwa tidak patut makanan yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Sembuhkan anakku. Anaknya sembuh. Tapi status guguknya tidak berubah menjadi domba. Justru karena dia mengakui dirinya adalah guguk, maka Yesus mengatakan, hebat kali ibu ini. Imanmu benar, imanmu besar. Jadi Yesus menganggap orang-orang yang bertemu dengan dia, tapi bukan Bani Israel, dianggapnya sebagai anjing. Jadi ada yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi. Inilah dia, kelompok dari Roma Yunani menyebar sampai Belanda masuk ke Indonesia. Mohon maaf, pemerintah itu danta. Saya kira begitu ya. Kesimpulan kita mungkin sudah bisa disimpulkan ini. Daripada kita panjang-panjang lagi, mungkin ada sesi berikutnya barangkali. Ntar dulu dah. Kasih sekali 2 kali lagi lah. Oke. Silakan Pak Pastor. Mute-nya dibuka, Pak Pastor. Ke-mute, Bang. Ya, Bang Andi izin di-mute Bang Andi ya. Oh, Kena ribut Bang Joma. Ya, kena Bang Zuma. Tunggu aja dulu Pak Pendeta ya. Ya, sedikit aja saya sampaikan Bang Fandi sebelum diakhiri ya. Jadi ada banyak yang disampaikan Bang Zuma, nggak mungkin saya respon semua ya. Tapi ya, Cek. Saya juga turun ya, enggak ya? Enggak ada Bang Andi. Iya, kalau saya turun juga di sini nggak apa-apa. Enggak, izin Pak Pastor. Sebelum itu izin ya teman-teman ke band Bang Zuma nanti naik kembali. Kalau bisa ditunggu dulu Pak Pastor ya, baru Pak Pastor narasi gitu. Oh begitu, oke, baik. Ya, nanti kan bisa, kita kan nanti setelah ini masih ada sesi-sesi selanjutnya. Ini diskusi terbaik ini kalau menurut saya Pak Pastor. Baik, Pak, makasih. Ya, Pak, ini ada Bang Zuma. Ya, silakan. Silakan Pak Pastor, di open kameranya. Pak Pastor.
Pak Pastor monitor. Belum dibuka mute-nya Pak Pastor itu. Kencang juga ya reportnya dari bawah ya. Baru bangkit akunku itu. Akun utama langsung teler lagi. Oke, Nggak apa-apa. sudah ya. Risiko perjuangan. Silakan Pak. Ya, jadi ini mungkin yang disoroti Bang Zuma tadi perihal ritual-ritual dari orang-orang ya. Jadi saya tidak menyoroti itu karena kalau misalnya nanti kita berbicara ritual ada 3 bagian yang saya bisa beritahu kenapa perbedaan sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus tentang ibadah dalam roh dan kebenaran dengan ibadah yang dipraktikkan sebelumnya dalam Taurat. Jadi ada 3 ini, persoalan waktu, persoalan tempat, dan persoalan orang. Jadi mungkin lain kali kita bicara itu. Saya ke kata kebenaran aja tadi Bang Zuma. Jadi berbicara soal kebenaran tadi Bang Zuma itu pertanyaan di awal. Jadi sebenarnya letak kebenarannya di mana? Nah, di Alkitab itu jelas sekali yang menonjol itu adalah perkataan dari Yesus sendiri yang menyatakan akulah kebenaran. Ya. Akulah kebenaran, akulah jalan dan hidup. Nah, soal kebenaran, kalau misalnya dilihat dalam seluruh kitab suci, mengapa timbul penekanan kebenaran itu berarti ada kesalahan. Kesalahan itu berbicara soal dosa, dan dalam Alkitab ada 3 kata yang berhubungan dengan kesalahan itu atau dosa itu, yaitu dosa, kesalahan, dan pelanggaran. 3 kata itu seringkali ditukar-tukar untuk menyatakan bagaimana manusia tidak dapat hidup menurut perintah dari perintah Allah. Jadi sekali lagi dosa, kesalahan, dan pelanggaran itu yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi pertentangannya di sana bukan pertentangan praktek-praktek yang lain itu termasuk ibadah. Itu sebagai hasil, akibat. Jadi kita mulai dengan yang paling dasar dari penyebab segala sesuatu ini sehingga orang-orang melakukan kesalahan. Jawabannya karena pertama itu karena tidak percaya kepada Allah. Misalnya begini, ketika ada diskusi kita berbicara soal, oke, mari berbicara soal data dan kita tidak berbicara soal iman. Sebenarnya dua-duanya kalau di dalam Alkitab menyatakan data dan iman. Data itu tentang apa informasi yang ada di dalam Alkitab. Jadi saya lihat sebenarnya tadi kan apa yang disampaikan Bang Zuma ada datanya dalam Alkitab, cuma pengertiannya yang berbeda gitu kan. Jadi misalnya mengutip ayat ini dan ayat itu, nah berbeda ketika misalnya saya mengutip ayat ini dan ayat itu, mengapa berbeda pengertian? Misalnya Bang Zuma berkata ini harus diluruskan. Itu dari pengertian misalnya Bang Zuma dan juga pengertian yang lain. Nah, yang saya maksud di sini bagaimana kita masing-masing bisa mendapat pengertian yang disediakan oleh Allah melalui rohnya. Jawaban itu sesuatunya adalah ketika seseorang bisa mendapatkan maksud dari pesan terakhir itu, yaitu Injil Kerajaan Allah. Jadi mengapa Injil itu ada? Kabar baik itu sebenarnya apa? Kabar baik itu berbicara tentang kebenaran bahwa dosa kita bisa dihapuskan. Jadi kalau dosa tidak bisa dihapus, orang tidak bisa dibenarkan. Itu kaitannya dalam Alkitab. Jadi seseorang bisa dibenarkan karena dosanya dihapus. Nah, itu aja dulu untuk mungkin karena waktu kita udah sampai di sini. Jadi makasih banyak Bang Zuma karena ini komunikasi ini udah oke. Salut, baru ketemu Bang Zuma tapi ada banyak hal yang sudah disampaikan. Jadi Kasih waktu saya 5 menit lah Pak, sama Pastor 5 menit, sama saya boleh dong. Sesudah Bang Zuma, 5 menit doang sama gua. saya ikuti host aja. Boleh ya host, sesudah Bang Zuma aku 5 menit ya. Iya, kalau Pak Pastor sih nggak keberatan silakan. Oke, silakan Bang Zuma lanjut. Iya, yang Pak Pendeta kutip itu Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tapi tidak sampai situ. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini harus menjadi catatan penting. Kalau Pak Pastor mengatakan ayat dalilnya sama, Bang Zuma bacakan, Bang Zuma kasih pengertian, Pak Pastor juga kasih pengertian ini berbeda. Akulah jalan. Jalan di sini metode. Jalan itu cara. Caranya kemudian menuju kepada Elohim itu seperti apa? Yesus ajarkan. Jangan membunuh. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Jangan membunuh berarti nggak boleh bunuh Yesus. Dan di situ Kristen udah kalah di situ. Maksudnya kalah dalam arti kata konsep keagamaan Kristen justru dibangun atas pembunuhan. Akulah jalan, akulah cara, akulah metode yang harus orang-orang lakoni untuk sampai kepada Bapa. Itu pertama. Yang kedua, akulah kebenaran. Kalau Yesus adalah kebenaran, maka semua unsur firman atau sabda yang Yesus sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel itu yang harus menjadi acuan. Karena Yesus adalah kebenaran, maka ucapan Yesus yang harus menjadi titik tumpu sebuah keimanan, bukan oknum lain. Dan yang ketiga, akulah hidup. Apa hidup itu? Menurut Yesus, orang yang menjadikan metode yang diajarkan Yesus, orang yang mempraktikkan kebenaran yang Yesus sampaikan, akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes 12 nomor 49 tadi, Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Makanya aku menyampaikan sesuai apa yang Bapa perintahkan untuk aku sampaikan. Aku melakukan segala perintah yang disampaikan kepadaku.
Oleh karena itulah kalau dikatakan bahwa dia adalah hidup kekal, berarti hidup kekal itu adalah firman. Coba baca Yohanes 12 nomor 50. Aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Oh, berarti perintah Tuhan, Bapa Elohim yang menjadi hidup yang kekal. Siapa yang melaksanakan firman Elohim, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Di mana firman Elohim itu? Ya perjanjian lama. Berarti harus melakukan firman Elohim. Berarti harus melakukan hukum Taurat. Karena firman Elohim itu hanya ada di perjanjian lama. Tak ada firman Elohim di dalam perjanjian baru, tak ada. Dan aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Coba Yohanes 12:50. Hebat kali Yesus itu. Berarti kalau firman Elohim itu adalah hidup yang kekal, maka benarlah kata Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan. Dalam Yohanes 17 nomor 3 itu ada dua yang harus dikenal. Yang pertama Elohim yang satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua adalah Yesus yang adalah utusan Elohim. Baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Baru bisa sampai kepada Bapa kalau orang mendudukkan Yesus sebagai Rasul. Terakhir, apa pembuktian dari narasi saya? Kalau Bapak mengatakan tafsiran saya berbeda, penjelasan saya berbeda, silakan. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kira-kira ilmunya Yohanes Pembaptis dibandingkan ilmunya pastor, pendeta, dan seterusnya itu tinggi mana? Lebih tinggi Yohanes Pembaptis. Karena di dalam Matius 21 nomor 31 dikatakan oleh Yesus, pemungut cukai dan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, sebab mereka mendengarkan apa yang Yohanes perintahkan dibandingkan kamu. Kamu mendengarkan apa yang diperintahkan Yohanes, tapi kamu tidak mengikuti. Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis Bible. Artinya bahwa Yohanes perkataannya membuat orang masuk ke dalam surga, baik itu pemungut cukai, rentenir maupun pelacur, pesundal. Berarti Yohanes ini bukan orang biasa. Tetapi Yesus jauh lebih hebat. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih hebat, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau di Islam disebut Rasulullah. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Rasulullah. Kristen mempersaksikan Yesus adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Maka siapa yang salah di sini? Yesus atau gereja atau Kristen? Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan. Tak ada kesaksian yang lebih tinggi dari itu. Yohanes Pembaptis kalah, hanyut dia. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya sebagai utusan Tuhan. Pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan itu bersaksi bahwa Yesus itu juga adalah utusan Tuhan. Tapi Kristen, saudara Pastor Z, mempersaksikan dengan keterangan yang sudah hampir sejam ini, keterangan demi keterangan, cakupan dari kesaksian iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti kesaksian Yesus bertentangan dengan kesaksian orang-orang Kristen. Demikian dari saya. Baik, jadi Bang Zuma, terima kasih dan teman-teman semua yang bisa mengikuti ini. Jadi seperti tadi yang saya katakan, kita berbicara misalnya Yohanes pasal 16, pasal 14 ayat 6. Jadi Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Dalam Alkitab keseluruhannya kalau kita melihat tentang kebenaran itu apa, kemudian jalan itu apa, kemudian hidup itu apa. Jadi kalau dikatakan akulah kebenaran, berarti kan sumber kebenaran itu sumbernya dari mana? Gitu. Karena Yesus berasal dari Sang Bapa. Akulah jalan, berarti ini pernyataan bahwa Bapa itu melakukan penyelamatan untuk memberi hidup kepada manusia melalui cara Yesus Kristus harus mati karena dosa manusia dikubur dan hidup kembali. Ini sederhananya Bang Zuma dan teman-teman. Dan yang ketiga, setiap orang yang percaya melalui jalan itu akan beroleh hidup. Itu berarti mendapatkan roh Allah kembali. Jadi untuk mendapatkan roh yang hilang akibat manusia berdosa, maka semuanya terjawab di dalam Yesus. Dengan demikian, apa masalah utama dari manusia? Jawabannya semua adalah Yesus Kristus. Nah, itu penjelasan saya sederhana. Makasih, kembali. Oke, gimana Bang Handi? Bang ini masih bisa saya tanggapi? Lanjut dulu Bang Zuma, lanjut. Ya, inilah pengertian yang kita lihat dari aspek Bang Zuma dan aspek Pak Pastor itu. Kira-kira yang mana pendekatan penjelasan itu sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan? Akulah jalan. Lari-larinya Pak Pastor bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mungkin. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah mengutus juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Orang Israel punya juru selamat, Yesus Kristus. Seperti apa Yesus Kristus itu? Baca Kisah Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, yang aku maksudkan adalah Yesus Kristus, seorang manusia yang berasal dari Nazaret.
yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara, yang diberikan kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Masya Allah. Jadi kemudian sangat jelas dikatakan bahwasanya Allah melakukan segala mujizat, melakukan segala tanda-tanda, melakukan segala kekuatan melalui hambanya Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu Tuhanku yang melakukan. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus ternyata bukan Yesus yang melakukannya. Yang melakukan itu adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Coba pendalaman materi dengan mengkaji Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu. Dan Yohanes 5 nomor 30. Dan juga Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 14:12. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar daripada aku itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kan hebat kali. Yesus itu hanya perantara. Jadi dia adalah jalan menuju kepada Elohim. Jalan apa yang disampaikan oleh Yesus? Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa yang melakukan pekerjaan Yesus, berarti dia mengikuti jalan kebenaran itu adalah segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi kebenaran itu adalah Yesus adalah utusan. Hidup, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal aku sebagai utusan. Jadi jalan, Yesus adalah utusan. Kebenaran, Yesus adalah utusan. Hidup kekal, Yesus adalah utusan. Baru bisa sampai kepada Bapa. Kalau Yesus tidak dianggap utusan, tidak ada keselamatan. Percaya saja. Kalau ada orang menyembah Yesus, berarti dia tidak mengikuti jalan Yesus. Kalau ada yang menyembah Yesus, berarti dia tidak mengakui kebenaran Yesus. Kalau ada yang menyembah Yesus, berarti dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya apa buktinya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang menyembah Yesus diusir. Enyahlah daripada aku, kalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu fakta. Nah, tapi penjelasan Pak Pastor beda. Jauh dari kerangka ajaran Yesus. Jauh. Sekira begitu. Ya, mungkin banyak kita bisa respon Bang Zuma dan Oh, boleh. Oke. Silakan. Jadi ya ada banyak yang dijelaskan Bang Zuma ya. Jadi yang dinyatakan oleh Alkitab bagaimana cara mengenal Yesus sebenarnya tadi larinya kepada apakah misalnya saya tadi sebenarnya tidak berbicara banyak bahwa saya menegaskan bahwa Yesus itu Tuhan karena menurut kesaksian kitab suci seseorang pada akhirnya mengakui Yesus itu Tuhan bukan karena seseorang seperti mempengaruhi orang itu dan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Nanti itu dicek, pada akhirnya orang mengakui Yesus itu adalah kurios. Karena yang saya katakan pertama tadi, itu saya tidak, maksudnya masih tetap yang saya katakan tadi. Pada akhirnya mereka menyadari sesuatu yang terjadi, yang dilakukan. Jadi ada dua di sini, itu adalah pengetahuan yang terlihat dan pengetahuan dalam hati. Sekalipun seseorang memiliki pengetahuan di mata, jadi sekali lagi, seorang bisa memiliki pengetahuan di mata, tapi kalau hatinya tidak diterangi, itu tidak sempurna dia mengenal sebenarnya siapa Mesias itu. Nah, saya kasih contoh begini. Ketika Yesus berhadapan dengan para, boleh katakan para ahli Taurat dan para pemimpin itu Farisi, Yesus berkata kepada mereka, kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan kamu menyangka di dalamnya kamu beroleh hidup. Jadi ini sebenarnya betul karena semua orang bisa meneliti kitab suci, tapi Yesus berkata, kamu tidak mau datang kepadaku. Jadi kitab suci atau Alkitab menyaksikan sebenarnya cara untuk bisa mengenal Yesus, langkah pertamanya bukan hanya meneliti Alkitab, melainkan karena memang mau datang kepada Yesus. Saya lihat di situ dalam keseluruhannya pada akhirnya siapa yang menjadi pengikut Yesus, karena tadi kan ini berbicara apakah orang yang beragama Kristen atau memang pengikut Yesus. Yang saya lihat adalah pengikut Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti Yesus kecuali dipanggil oleh Yesus. Nah, panggilan inilah yang sebenarnya yang menyebabkan orang nanti punya pengakuan. Jadi bukan lebih dulu disuruh mengakui. Nah, ini konsep agama sebenarnya, kan agama itu meminta ada suatu pengakuan lebih dulu secara menyeluruh, baru seseorang itu ya bisa melakukan apa saja di dalam aturan itu. Tetapi dalam kerajaan Allah melalui Yesus, yang pertama-tama itu, langkah pertama itu adalah dipanggil. Jadi orang dipanggil, ikutlah aku gitu. Nah, siapa yang bisa mengikut dia? Jawabannya kalau orang tidak menyerahkan diri mengikut dia, bagaimana mereka bisa mengenal kebenaran yang diajarkan oleh Yesus? Jadi boleh dikatakan sebenarnya di sini Bang Zuma dan teman-teman tidak bisa mengikuti Yesus hanya karena melihat data atau karena mengurunkan ayat-ayat kitab suci itu di dalam Alkitab ya. Tanpa harus lebih dulu dengan kerelaan memang percaya bahwa Yesus itu adalah yang datang dari Allah dan memanggil untuk ikut dia. Nah, di sini di Alkitab saya melihat tidak ada seorang pun yang dipaksakan oleh karena konsep bahwa seorang pada akhirnya mengikuti Yesus. Memang dikatakan dalam Alkitab bahwa yang dapat datang kepada Yesus itu hanya sedikit. Itu sebabnya dikatakan pintu untuk masuk kerajaan surga itu adalah sempit. Jadi bukan soal maksudnya pengetahuan yang rata-rata bagi banyak orang yang pintar. Saya melihat misalnya banyak teman-teman berkata soal data dan bukti.
Tidak kuranglah orang-orang Yahudi, maksud saya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengenai data. Mereka itu lengkap. Misalnya tadi kembali kepada orang Majus itu bertanya tentang di mana lahirnya Mesias itu. Dan para ahli Taurat dan Farisi bisa membuktikan dengan akurat di mana Yesus lahir atau Mesias itu lahir, yaitu di Bethlehem, di Efrata. Dan ketika mereka dapatkan itu, pada akhirnya orang-orang Majus itu mendapatkan tempat yang posisi itu. Persoalannya, ahli-ahli Taurat dan Farisi tidak datang. Itu bedanya gitu kan. Jadi datang kepada Yesus. Jadi di sini sebenarnya urutannya, mana lebih dulu datang kepada Yesus atau mengerti semua ayat-ayat kitab suci. Bedanya murid-murid Farisi dengan murid-murid Yesus, Yesus lebih dulu memanggil murid-muridnya, baru dia jelaskan kepada mereka tentang ayat-ayat kitab suci. Nah, itu perbedaannya Bang Zuma dan teman-teman. Jadi ya, kembali. Oke. Data engkau menyelidiki kitab-kitab suci. Kitab yang dimaksud Yesus di situ bukan perjanjian baru, Pak. Ya. Itu benar, Bang. Nah, itu sedangkan yang saya selidiki ini adalah perjanjian baru. Dan apa yang saya uraikan itu sesuai dengan ajaran Yesus. Justru orang Kristen ini yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan datang kepadaku, datang sebagai apa? Kan di dalam Yohanes 11:42, agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti mereka datang kepadaku, percaya kepadaku bahwa aku utusan Tuhan. Bukan datang kepada Yesus menyembah Yesus, bukan. Bukan. Datang kepada Yesus, mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Kan uraiannya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya, dikenal dia, Elohim itu satu-satunya Tuhan. Jangan yang lain, bukan Yesus. Karena pada saat Yesus mengatakan engkau satu-satunya, pada saat yang sama, Yesus mau agar dikenal sebagai utusan. Itu konsep yang sudah sangat jelas. Itulah jalan, itulah kebenaran, itulah hidup. Mendudukkan Yesus sebagai utusan. Di luar daripada itu sesat. Makanya bukan setiap orang yang menyeru kepadaku, mar, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa agar orang datang kepada Yesus, menyembah Yesus? Mana? Ada. Dari tadi pendeta nggak bisa menunjukkan itu. Hanya menunjukkan Yohanes 3 nomor 16. Apa tadi? Yohanes 16 nomor 6. Tak ada kemudian kehendak Bapa agar orang itu menggantikan dirinya dengan menyembah anaknya, utusan yang enggak. Yesus itu disebut anak, Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa dia disebut anak? Karena Yesus ini taat, Yesus ini soleh, Yesus ini muslim, berserah diri kepada segala perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Perkataanku adalah berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Berarti dia adalah orang yang berserah diri. Dia orang soleh, makanya dia disebut anak, hamba yang dekat, kekasih Allah. Bukan Allah itu sendiri. Kenapa dikatakan dia sebagai anak? Karena dia hamba. Mana buktinya? Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 4, nomor 27 sampai nomor 30. Yesus disebut apa di sana? Disebut hamba yang suci. Ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Tapi kalau sekelompok Kristen kemudian hamba Allah dikatakan Allah, hamba Allah disembah. Gitu loh, Pak. Kesimpulan sederhananya, hidup kekal itu yang kita cari. Hidup kekal itu Yesus torehkan, Yohanes 17 nomor 3. Adalah mereka mengenal engkau, Elohim, Bapa, satu-satunya Tuhan. Jangan ditambah-tambah lagi, anak Maria juga Tuhan. Jangan ditambah-tambah. Satu-satunya Tuhan, dan aku, mereka kenal sebagai utusan. Nah, itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Ada dua yang dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus, dan mengenal Yesus yang diutus oleh Tuhan. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Di luar daripada itu sesat. Makanya dalam Matius 7 yang tadi itu, bukan orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kehendak yang melakukan kehendak. Nah, sekarang ada nggak kehendak Bapak agar orang Kristen menyembah Yesus? Mana kehendak Bapak? Sembahlah Yesus. Ada? Nggak ada. Malah Yesus mengatakan kepada iblis pun, dan hanya kepada Bapa saja engkau harus mengabdi, bukan kepada aku, kepada Bapa. Nah, Yesus pengakuan imannya Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kurang apa lagi? Makanya Yesus mengatakan, "Makul tulahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum." Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Jadi Kristen ini membuat karikatur sendiri lalu menyembah kepada anak orang. Anak orang sudah mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Tidak ngeh, tidak sadar. Makanya muncul pertanyaan, Pak Pastor, roh apa yang merasuki kalian sampai senaif itu menyembah anak orang? Sedangkan anak orang ini memerintahkan menyembah kepada dia satu-satunya Tuhan yang benar. Itu loh, sesederhana itu loh, Pak. Ya, tapi ada yang disebut keras kepala,
Silakan Pak Pastor, saya hormat sama Anda, silakan. Ya, baik, makasih Bang Bima. Jadi saya sebenarnya tidak tertarik dengan misalnya perbedaan kelompok, mengapa mereka lakukan ini dan lakukan itu, karena ya Bang Zuma banyak menjelaskan banyak komentar tentang itu, dan mengapa saya lebih memilih diam di situ, karena saya berpikir di fokus dari apa yang hendak kita dapatkan di sini tadi tentang, karena kalau topiknya tadi adalah apakah Yesus itu hamba Tuhan. Jadi jawaban saya di sini, disinilah letak kedua dari pernyataan Alkitab tentang Mesias itu, di mana Yesus itu memang dia hamba, karena seperti di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dikatakan bahwa jika aku adalah Tuhan dan guru dan perkataanmu itu benar, dan aku adalah yang maksudnya Tuhan, yang kurios itu, yang tertinggi, ada di tengah-tengah kamu, berlaku sebagai seorang hamba gitu. Jadi praktek menjadi seorang hamba itu sebenarnya perwujudan dari pernyataan Mesias yang dijanjikan, yang tidak bisa dilihat oleh banyak peneliti kitab suci, bahwa memang dua-dua itu harus terjadi dalam diri Mesias itu. Yang pertama dia harus menjadi manusia, dan yang kedua dia datang nanti di dalam kemuliaan yang besar. Kebanyakan orang lebih setuju menerima bahwa jika dia datang dalam kemuliaan yang besar. Jadi mereka tidak suka menerima dia dalam dalam kehilangan yang tidak ada mulia tadi, seperti mengosongkan diri dan seterusnya. Jadi itu wajar saja, karena memang ada ekspektasi dari setiap orang tentang ya misalnya tentang Yesus Kristus, atau tentang Mesias, atau tentang pahlawan. Jadi boleh dikatakan juga murid-murid di awal sebenarnya mereka belum tahu kebenaran dengan jelas, sampai mereka di dalam mengikut Yesus selama 3,5 tahun itu diajar terus, disampaikan terus kebenaran, bahkan sampai Yesus bangkit dari antara orang mati pun mereka tidak mengerti dan tidak menangkap sebenarnya pesan Yesus itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita sekarang pun sehebat apapun di antara kita, apalagi kita tidak langsung bersama-sama dengan Yesus, kecuali oleh pertolongan Roh, maka kita bisa mengerti kebenaran itu. Nah, di sana letaknya, makanya saya tidak bisa memisahkan antara memang ada data, tetapi data itu harus disingkapkan oleh Roh. Dan soal kebenaran tadi harus jujur bahwa tidak mungkin orang langsung mengenal kebenaran di awal sebelum dia mengikut Yesus. Jadi seorang harus menjadi pengikut Yesus dulu, baru bisa mengenal kebenaran, dan pembahasan itu menjadi lebih clear di antara mereka. Karena memang kebenaran itu terbuka, bukan karena mereka menjadi anggota ya dalam tanda petik seperti keagamaan, tapi memang dipanggil dalam tugas khusus itu. Jadi itu kembali kepada topik, mudah-mudahan itu menolong teman-teman. Jadi makasih penjelasan Bang Juma dengan pandangan-pandangan yang disampaikan. Yang saya lihat di sana bahwa memang kedua hal ini, apakah Yesus itu memang hamba dan memang dia adalah Tuhan. Jadi kalau misalnya dia hamba Tuhan, maksudnya hamba Sang Bapa itu, memang dia menaklukkan diri dalam seluruh hukum dari Sang Bapa. Makanya memang betul tadi yang dilakukan, aku datang untuk melakukan dan menyelesaikan, bukan hanya melakukan sebenarnya. Jadi dia datang melakukan dan menyelesaikan. Dan itu clear dalam perjalanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Sekian dari saya. Ya, silakan Bang Zuma kalau mau sekaligus closing statement. Sedikit lagi ya, terkait dengan ungkapan-ungkapan yang Pak Pastor sampaikan harus menjadi apa dulu baru bisa tahu. Saya rasa itu akal-akalan aja. Terkait dengan kedatangan Yesus yang kedua, Pak, Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, itu sudah ada tanda-tandanya, Pak. Barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Jelas itu. Barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima perkataanku, dan firman yang telah aku katakan itu, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bahaya itu, bahaya. Coba, barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima firmanku, dan firman yang aku sampaikan itu kepadamu, itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang mana firman Yesus? Sembahlah aku, ibadahlah hari Minggu, jangan lama bersunat, jangan lama bersunat, makanlah babi. Mana firman itu? Barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima firmanku, dan firman yang aku katakan itu kepada mereka, firman itu kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Lalu mau diartikan apa lagi? Kecuali dengan akal-akalan. Oh tidak begitu Bang Suma. Lalu apa? Menolak itu artinya tidak menerima firman. Firman Yesus, dia mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa semua orang yang meliringi aku di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku mengatakannya agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Siapa yang bisa membantah itu? Kesaksian Yesus, umat Islam lebih percaya daripada kesaksian Bapak Pastor, mohon maaf. Kesaksian Yesus, umat Islam lebih percaya daripada kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen. Kesaksian orang Kristen tak ada dasarnya, tak ada pijakan datanya, tidak ada pijakan perkataan Yesus. Contoh Pak nih, kita ke gereja ngintip orang Kristen, apa yang mereka lakukan? Mempertuhankan anak Maria, menyembah anak Maria. Sekarang mana kesaksian Yesus tentang itu? Ada. Kita lihat meja makannya orang Kristen, ada anjing, ada kodok, ada semua, ada babi. Mana kesaksian Yesus tentang itu? Ada? Tak ada.
Periksa nonotnya orang Kristen sampai itu ada, tak ada. Jadi harapan kosong, angan-angan kosong yang Bapak katakan harus masuk dulu menjadi Kristen baru percaya. Oh, itu jebakan Batman. Batman-nya pun tidak lulus jadi Batman. Tidak bisa. Karena pola yang akan menjadi penghakiman Yesus nanti adalah segala firman yang telah ia sampaikan. Nah, cakupannya di mana, Pak? Yohanes 17. Semua firman. Kata Yesus, tidak perlu kamu itu mencomot-comot satu ayat. Aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Tidak perlu kayak gitu. Semuanya. Kata Yesus, semua telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Dan Bani Israel telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti murid-muridnya percaya Yesus itu. Kau berikan kepada, Makanya dia mengatakan, aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Subhanallah. Segala firman, semua firman. Kata Yesus, tidak perlu kamu itu mencomot-comot satu ayat. Aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Tidak perlu kayak gitu. Semuanya. Kata Yesus, semua telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Dan Bani Israel telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti murid-muridnya percaya Yesus itu utusan. Makanya dia mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya, waspadalah kepada non-Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi. Maksudnya, waspadalah kepada yang bukan pengikutku, ngaku-ngaku sebagai pengikut. Itu loh maksudnya. Jadi, mohon maaf bukan saya menggurui, tapi dasar ketika saya berbicara itu adalah Al-Quranul Karim dan juga adalah Bible itu sendiri. Maqultu lahum illa ma amartani bi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Seorang nabi, seorang rasul berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang kamu perintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Makanya Nabi Isa mengatakan dalam Al-Quran, fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itulah Pak. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku. Dan pengikutku mengikuti aku. Siapa yang Bapak pastor ikuti dengan menyembah Yesus? Siapa Pak pastor ikuti dengan ibadah hari Minggu? Siapa yang Bapak ikuti dengan tidak sunat? Siapa yang Bapak ikuti dengan makan babi? Siapa? Bahaya itu, bahaya. Saya kira kita cukupkan aja sampai di sini karena tadi saudara saya pastor yang memulai, maka saya yang mengakhiri. Saya kira mungkin mau closing silakan. Setelah itu saya juga closing. Silakan Bang. Syukron Bang Zul. Nggak apa-apa Bang Zuma, saya oke. Jadi saya maksudnya baru ketemu malam ini, jadi saya kan berpikir Bang Zuma itu pendetanya, saya jadi jemaatnya gitu. Enggak. Terima kasih Bang Zuma. Jadi maksudnya ini kan teman-teman bisa melihat, jadi ya semangat terus Bang Zuma dan Bang Fandi. Percakapan malam ini saya sangat hargai. Jadi bersama di Komal ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya ini kan kita masing-masing sebenarnya kan punya hati, punya prinsip, punya pengertian. Jadi dihargai semua, nggak ada masalah. Bang Zuma. Perbedaan itu tadi. Jadi apa yang diterangin bagi saya semua sip. Bang Fandi, terima kasih. Siap Pak Pastor. Ya. Satu menit dong sama pendeta. 1 menit tadi 1 menit dong Pak Pendeta. Boleh? Ya. Boleh Pak Pastor, 1 menit aja. 1 menit. Pak Pendeta, selamat kenal. Saya Hanis Lebes. Saya hanya satu menanggapi Bang. Kita tahu kan Bunda Maria itu adalah ibunya Yesus. Dia pernah merawat Yesus. Sederhana pertanyaannya berhubungan dengan Ulangan 4, Markus 12:29. Sebenarnya Bunda Maria ini merawat Tuhan atau merawat manusia Pak Pendeta? Itu aja sih. Bunda Maria merawat Tuhan atau merawat manusia? Silakan. Saya jawab ya. Jadi maksudnya sebenarnya yang saya lihat itu bukan soal Maria merawat, tapi dipercayakan kepadanya karena dia itu adalah seorang yang memenuhi maksud dari apa yang sudah dinyatakan oleh nubuatan sebelumnya, bahwa seorang perempuan, dan diteruskan dari kejadian itu bahwa seorang perempuan muda akan mengandung. Jadi sebenarnya hanya sejauh itu di sana. Jadi pembahasan lebih jauh bagaimana Yesus dibesarkan di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria itu seperti berjalan. Makanya orang-orang pada waktu itu tidak mengenal apakah Yesus itu memang dari surga atau tidak, karena mereka melihat cara Yesus hidup itu di antara semua orang-orang atau anak-anak pada waktu itu sama seperti pada umumnya. Jadi kalau misalnya Bapak tanya, ini yang dirawat ini siapa, Tuhan atau manusia? Ya manusianya Yesus. Mungkin itu kalau saya mau respon. Kalau Tuhannya Bunda Maria, Pak Pastor satu lagi. Tuhannya Bunda Maria siapa Pak Pastor? Dalam seperti tadi ya yang dibaca oleh murid-murid Maria dan Alkitab ya, maksudnya kitab suci yang mereka baca itu semua tentang perjanjian lama. Jadi sudah jelas yang mereka kenal itu adalah Allah yang esa itu. Bahkan pada waktu itu kan Yesus belum dikenal bahwa dia itu memang Mesias itu. Hanya sedikit. Meskipun itu diberitahukan kepada Maria, dia harus tunggu sampai selesai itu, Yesus pada akhirnya mati dan bangkit kembali. Baru mereka bisa mengenal, oh siapa dia itu yang dilahirkan oleh Maria itu dan seterusnya. Oke, makasih Pak Pastor. Artinya Tuhannya Bunda Maria beda dengan Tuhannya Pak Pastor dengan jemaatnya ya? Tidak bisa digeneralisir itu Bang, karena maksudnya
Lagian kita baru kenal, mungkin di generasi sini saya seorang pastor atau saya seorang pendeta misalnya, maka semua pendeta sama atau pastor sama. Jadi saya lebih suka begini, dari percakapan ini kita bisa mengenal detail teman-teman. Bang Andi, ya, Bang. Makasih, saya kembalikan. Oh, ini waktu saya habis. Bang Andi atau Bang Andi menjadi Ya, lanjut. Terima kasih. Ya, makasih Bang Andi. Pastor Z, terima kasih banyak. Wah, luar biasa Pak Pastor. Saya beli applause dulu sama Pak Pastor ya. Terima kasih Pak Pastor. Jadi untuk berikutnya kita bisa adakan sesi kedua sama Pak Pastor Z nanti. Tentukan aja kapan lagi waktunya Pak Pastor siap. Untuk tema kedua Pak Pastor ya, konsep keselamatan. Gimana Pak Pastor? Oke, saya nunggu kabar dari siap kali aja. Ya, terima kasih banyak. Mungkin kita akhiri saja. Mungkin Pak Pastor mau rehat. Bang Zuma kayaknya mau lanjut nih. Kasih dia closing statement dong, Pak Pastor. Silakan Pak Pastor, silakan. Oke, closing statement. Jadi pertama makasih untuk Bang Fandi, Bang Zuma, dan juga Bang Handi yang sama-sama di Komal, dan semua teman-teman di bawah, salam kenal semua. Jadi yang kedua, pertemuan malam ini dengan cara seperti ini lebih menarik, dan bahasa semua yang kita bagi itu menunjukkan bagaimana diri kita, karakter kita. Jadi kita di negeri kita yang boleh dikatakan beragam macam ini, meskipun ada perbedaan, saya pikir nggak apa-apa dinyatakan perbedaan, yang penting tidak saling marah. Jadi saling menghargai, saling menghormati, dan saya sangat hormat kepada semua teman-teman malam ini, secara khusus Bang Zuma yang langsung komunikasi, dan juga Bang Fandi yang sudah memfasilitasi. Terima kasih untuk semua. Salam. Siap, Pak Pastor, siap. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik dan juga seru, di mana kita bisa melihat para apologet Kristen, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dan juga terang garam bagi para Ustadz Zuma dan juga kawan-kawannya yang selalu saja mengusik-musik iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka tafsirkan sendiri dengan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan yang menarik, ketika saya menyaksikan keberlangsungan debat tersebut, saya melihat bahwa Ustadz Zuma dan kawan-kawannya ternyata mereka tidak memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Malahan kalau kita melihat, mereka mengatakan dan mengklaim bahwa kita orang Kristen sebenarnya terlalu mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Padahal kalau kita melihat latar belakang Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul, Paulus dia merupakan seorang yang sangat membenci kekristenan. Kerap kali dia juga yang memenjarakan, bahkan juga menganiaya orang Kristen. Akan tetapi pada waktu perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, dan pada saat itulah dia mengalami perubahan dan pertobatan, sehingga dia melayani Yesus Kristus dengan mengabarkan kabar gembira, kabar sukacita kepada setiap orang yang tidak mengenal dan belum mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, semuanya pasti berkaitan dengan karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus itu sendiri, tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus. Dan hal inilah yang tidak dipahami oleh seorang Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Dan bahkan kalau kita melihat Ustadz Zuma bertanya kepada seorang apologet Kristen, di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau Ustadz Zuma bersama dengan kawan-kawan membuka Yohanes 13 ayat 13, di situ dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Hal inilah yang tidak dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Karena apa? Karena memang mereka kerap kali hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab, dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Kalau Ustadz Zuma mau mengerti dan memahami apa yang dituliskan, apa maksud dan tujuan dari penulisan Yohanes 13 ayat 13 ini dengan tafsiran yang benar, dengan menggunakan literatur yang benar, pastinya Ustadz Zuma akan mengerti dan memahami pernyataan Yesus Kristus di dalam Yohanes 13 ayat 13. Karena gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah sebagai bukti bahwa ia adalah Allah. Gelar tersebut juga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap umat manusia bahwa Yesus adalah satu-satu sang juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus adalah Allah yang layak disembah oleh segenap umat manusia.
Hal tersebut berarti bahwa gelar Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sungguh membuktikan keilahian yang dimilikinya. Hal yang paling terpenting dalam ayat tersebut juga merupakan pengakuan Tuhan Yesus sendiri bahwa Ia adalah Tuhan, yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang paling berharga atas ketuhanan Yesus Kristus yang diucapkannya sendiri. Hal inilah yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Tsuma dan para polemikus lainnya. Dan saya berharap ketika mereka menggunakan ayat ini, mereka harus menggunakan literatur yang dapat dipercayai dan juga literatur yang sungguh-sungguh mendekati teks atau ayat yang berkaitan dengan pengakuan Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, bukan menggunakan sumber-sumber dari Injil Filipus, Barnabas, atau Injil-Injil yang di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ya, saya berdoa supaya Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya yang selalu saja mengusik iman kekristenan, supaya mereka sendiri juga boleh mengalami pengalaman pribadi seperti Rasul Paulus, di mana mereka bisa berjumpa dengan Yesus Kristus dan mereka boleh melihat bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan yang benar dan hidup, membawa kepada kekekalan ketika kita mati kelak, seperti itu. Dan kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi garam terang dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.